Di antara miliaran ras di alam semesta, saya memilih untuk menjadi Amorph, makhluk alien yang bermusuhan, karena ras ini dapat tumbuh lebih kuat melalui melahap dan evolusi, pada akhirnya mencapai titik di mana mereka dapat menelan seluruh planet dalam satu gigitan. Tetapi, meskipun begitu kuat, perlombaan ini memiliki tingkat online terendah di antara semua ras, hanya karena Morph sangat rapuh. Ketika pertama kali lahir, mereka hanya bisa membunuh kecoak melalui serangan menyelinap. Melihat nilai-nilai yang mendekati 0 di depan mata saya menggosok mata saya karena tidak percaya, berpikir saya pasti salah melihatnya. Statistik ini sangat rendah. Butuh selamanya untuk tumbuh menjadi tuan yang sejati, tapi mengkhawatirkannya sekarang tidak akan membantu. Sama seperti saya menutup jendela informasi, saya mengalami ganti rugi pertama saya. Setelah molting, saya merasa benar-benar terkuras. Saya perlu mengisi energi saya dengan cepat, jadi saya hanya bisa menyelinap ke gudang kosong. Karena jika saya merangkak mencari makanan di luar, orang lain dapat dengan mudah menghancurkan saya di bawah kaki, seperti kalajengking kering. Jadi saya mengaktifkan hypersenses yang unik untuk Amorph, dan dengan cepat menemukan wadah yang diisi dengan makanan, tapi saya tidak berharap itu dilindungi, kata Sandi, yang membuat segalanya menjadi sulit. Kemudian saya langsung memasukkan 1234. Pada saat berikutnya, pintu gudang terbuka. Sepertinya saya sangat beruntung telah menebaknya dengan benar. Berapa banyak orang yang benar-benar menggunakan kata Sandi seperti itu? Sama seperti saya selesai makan sepotong coklat. Saya melihat kecoak lewat di belakangku, jadi saya memanfaatkan momen ketika itu tidak memperhatikan dan meluncurkan combo hit lightning 5 saya. Tepatnya menundukkannya saat ini. Saya ingin tahu seperti apa rasanya kecoa dalam mulut Morph, jadi aku menelannya dalam satu gigitan, renyah dan renyah dengan rasa ayam, seperti. Pada saat yang sama sebuah jendela informasi tiba-tiba muncul, selamat atas memicu efek predator. Berhasil mengekstraksi sayap kecoak. Apakah Anda memilih untuk melamar? Saya tidak berharap untuk mendapatkan fragmen genetik begitu cepat. Anda harus tahu pemicunya. Probabilitas untuk ini sangat rendah. Karena fragmen genetik adalah inti dari Morph. Mereka hanya bisa menjadi lebih kuat melalui pelabuhan konstan. Jadi saya segera menekan tombol konfirmasi, kemudian 2 tonjolan menonjol langsung dari punggung saya, dan sepasang sayap langsung tumbuh. Melihat sepasang sayap abu-abu ini, lagi pula aku cukup puas. Ini adalah ukuran penyelamatan hidup yang sangat berharga. Tapi bagaimana melakukan penerbangan membingungkan saya, jadi saya membayangkan mereka sebagai bagian dari tubuh saya, menggunakan otak saya untuk mengendalikan otot sayap. Detik berikutnya, saya mengudara, tapi terbang sebentar, membuat saya berkeringat dingin. Konsumsi energi penerbangan jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Setelah mengisi kembali diri saya dengan beberapa gigitan, saya mengarahkan pandangan saya pada kecoak karena rasanya jauh lebih baik dari coklat lilin itu. Jadi kecoak memasuki jam berburu mereka sebelum saya menyadarinya. Saya sudah makan 20 dari mereka. Tapi kali ini saya tidak mendapatkan fragmen genetik kecoa. Exoskeleton hanya dapat ditingkatkan melalui leveling. Alasan saya makan begitu banyak kecoak adalah untuk mendapatkan vitalitas uletnya. Meskipun masih belum ada yang berpatroli di sini, saya perlu makan lebih cepat. Jadi di waktu berikutnya, saya benar-benar berubah menjadi musuh alami kecoak. Dengan kemampuan penerbangan saya, dengan cepat menemukan posisi kecoak, menakut-nakuti kecoak yang tersisa. Mereka akan berlari saat melihat saya, tapi mencoba menyelinap di bawah hidung saya. Morph utama tidak semudah itu. Kali ini saya ceroboh dan tidak menghindari rintangan, membuat kepala botak saya menjadi bertanduk jelas. Jangan berpikir bersembunyi di dalam membuat Anda aman. Saya langsung meluncurkan stinger ekor saya ke arah kecoa. Mari kita lihat di mana Anda menjalankan kali ini. Saat aku menelan kecoa, jendela informasi muncul lagi. Efek predator dipicu, berhasil memperoleh fragmen vitalitas yang ulet. Apakah Anda memilih untuk melamar? Jadi saya memilih tanpa ragu-ragu. Kemudian otot dan tulang saya tumbuh keluar dengan cepat. Terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, saya mendengar suara manusia datang dari luar gudang. Sebagai manusia Morph, dan saya berada dalam hubungan yang bermusuhan, saya perlu menjadi kuat sebelum manusia menemukan saya. Jadi saya tidak bisa membatasi diri hanya pada gudang ini. Lalu aku merangkak melalui poros ventilasi ke dalam pipa, di mana saya bisa mencapai kabin eksperimental yang berdekatan. Ada orang yang relatif lebih sedikit di sana, dan jika ditemukan, akan lebih mudah untuk melarikan diri dengan menghancurkan peralatan di dalam, sama seperti saya naik ke saluran ventilasi. Kipas knalpot di dalamnya tiba-tiba dimulai. Sialan ini membuat segalanya menjadi sulit, jadi saya hanya bisa dengan hati-hati melepas cangkang luar kipas knalpot. Jika saya merusak sistem ventilasi, AI pasti akan melapor kepada manusia, dan kemudian menarik manusia akan merepotkan. Sekarang saatnya mengandalkan kemampuan pemindahan bentuk saya. Besi oksida dan debu logam timah dicampur bersama di udara, dapat membuat bilah kipas sedikit melambat pada titik tertentu. Setelah otak saya memproses semua data, itu memberitahuku lompat sekarang, jadi saya memusatkan semua kekuatan saya ke sayap saya, dan bergegas menuju kipas knalpot dengan kekuatan penuh. Dengan hanya suara ding,
Saya berhasil melewati rintangan. Ini benar-benar mempertaruhkan hidup saya. Jika saya terkena bilah kipas, saya mungkin akan kehilangan anggota badan selamanya. Saya harap saya tidak akan menemukan hal seperti itu lagi. Ketika saya terus merangkak, saya mendengar suara manusia di saluran ventilasi. Dari percakapan mereka, saya mempelajari beberapa informasi tentang eksperimen. Awalnya saya pikir ini hanya pesawat ruang angkasa biasa, tapi sepertinya itu milik perusahaan besar, perusahaan mega makmur, faksi manusia di sekitar tata surya, di mana negara diperintah, bukan oleh pemerintah, tapi oleh perusahaan besar. Kebanyakan dari mereka adalah materialis ekstrim. Sebagian besar, ras manusia, dalam permainan itu netral. Tapi perusahaan mega lebih condong ke arah aliansi jahat. Mereka menangkap orang lain untuk percobaan. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Lalu saya diam-diam mensurvei laboratorium. Karena apa yang ada di dalam mungkin menentukan jalan evolusi masa depan saya. Jika ini adalah penelitian tentang varian tempur prajurit super, kemudian saya bisa mendapatkan tubuh yang kuat dan kemampuan tempur. Jika itu balapan Evil Space Elf, saya bisa mendapatkan kemampuan psikis yang kuat. Di antara dua kemampuan ini, saya lebih suka kemampuan psikis. Tapi ini hanya spekulasi saya. Pada saat yang sama saya mendengar teriakan samar untuk meminta bantuan, yang membingungkan saya setelah mencari-cari. Saya akhirnya menemukan lokasinya. Itu adalah, amuba ini menurut saya sangat aneh. Karena amuba adalah salah satu binatang buas mutan yang paling tidak berguna. Satu-satunya kemampuan mereka adalah menyimpan oksigen. Lalu saya mengaktifkan hipersen, dan menemukan saat ini sedang di setrum. Mungkinkah ini eksperimen yang dibicarakan oleh kedua manusia yang dibicarakan? Jadi saya menekan tombol rilis. Amuba berterima kasih atas bantuan saya. Lalu aku mendengar jejak manusia, jadi saya segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Saat pintu kabin perlahan terbuka, seorang wanita yang memegang kucing hitam masuk. Dia tampak sangat tidak puas dengan hasil eksperimen pria itu. Ketika pria itu mendengar tentang mencabut status peneliti seniornya, ia berkeringat dingin. Jika Anda dapat mengungkap bakat dari subjek uji nomor 26, kemudian promosi ke kepala peneliti akan diamankan. Jadi wanita itu memutuskan untuk meminta dia menggunakan Salome pada subjek tes. Ini adalah obat kebangkitan yang diproduksi oleh Star Union. Mendengar ini pria itu agak tahan. Tapi demi posisi peneliti seniornya, dia masih memilih untuk berkompromi. Kemudian dia menyuntikkan 0,07 mg Salome ke dalam amuba. Tapi wanita itu merasa ini sudah cukup dari cukup, jadi dia langsung memaksimalkan dosis. Karena obat itu terus disuntikan, amuba mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Melihat ini wanita itu menunjukkan senyum yang puas. Menonton semua ini dari kejauhan, saya dikejutkan setelah injeksi obat selesai. Amuba berubah dari merah muda menjadi abu-abu dan auranya menjadi sangat lemah. Wanita itu menyuruh pria itu tetap merekam data dan kemudian berbalik untuk pergi. Tiba dia mendongak ke arah peralatan eksperimental, tapi tidak ada apa-apa di sana. Apakah dia terlalu berhati-hati? Ini mengejutkan saya. Wanita ini tidak sesederhana yang saya kira. Adegan bergeser, dan saya tiba di tempat yang penuh dengan pipa. Lalu aku meludahkan seteguk racun kekosongan ke arah koneksi pipa. Saat pipa menyebarkan racun saya ke seluruh kapal perang, kapal ini sekarang terasa seperti perpanjangan tubuh saya. Saya bisa merasakan setiap gerakan semua orang, bahkan percakapan berbisik mereka. Pada hari keempat menjadi morph, sarang saya selesai. Dan pada hari hari berikutnya, saya bolak-balik di antara itu dan penahanan kargo, makan sambil menangkap kecoak dan laba-laba. Saat mengumpulkan kecerdasan yang penting, saya juga belajar beberapa informasi tentang wanita itu. Kisaragi, pemimpin tim peneliti kapal ini, meskipun tubuhnya lemah, dia adalah orang terpenting di sini. Dan juga ancaman bagi kelangsungan hidup saya. 2 hari yang lalu ada kecelakaan, subjek uji lolos, dia membuat perangkat pelacakan dalam waktu 2 jam, dan berhasil merebut kembali subjek tes. Jika pria yang lolos itu menggunakan saluran ventilasi, maka saya akan berada dalam bahaya juga. Saat berikutnya, dia melihat ke arah pembukaan ventilasi, karena dia sekali lagi merasa seperti sedang diawasi, tapi tetap tidak melihat apa-apa. Sedikit yang dia tahu, aku sudah gemetar ketakutan. Bagi manusia, persepsinya terlalu akut. Bisakah dia memiliki kemampuan psikis? Ini mengacu pada negara adidaya terkenal, seperti telepati, kontrol pikiran, dan sebagainya. Manusia kadang-kadang mendapatkan kemampuan seperti itu juga, tetapi terlepas dari apakah dia memiliki kemampuan seperti itu, selalu ada tentara bersenjata yang menjaganya. Dalam keadaan waspada, bagaimana saya bisa menghadapinya? Pada saat yang sama level saya meningkat lagi. Kali ini saya mendapatkan racun lumpuh, yang bagi makhluk lemah seperti saya, adalah ukuran penyelamatan hidup yang layak, karena 1 tetes dapat dengan mudah menaklukkan orang dewasa selama 5 menit. Tapi untuk menggunakan racun saya membutuhkan satu situasi 1 lawan 1, dia memiliki tentara yang mengikuti 24 jam sehari. Membuatnya hampir tidak mungkin bagi saya. Biarkan aku keluar, dan rileks untuk saat ini. Jadi saya mengambil 2 potong coklat, dan menuju keluar. Kemudian diam-diam datang ke laboratorium. Setelah beberapa hari pemulihan, kondisi amuba jauh lebih baik.
Lalu saya naik ke panel kontrol dan membuka jendela untuk menghancurkan makanan ke dalamnya, dan makanan mengalir melalui pipa. Dan secara bertahap diserap olehnya. Amuba sangat senang menerima makanan. Amuba yang berbicara secara logis, tidak memiliki kemampuan khusus, tapi yang ini unik. Saya bertanya, apakah rasnya telah berubah? Pada saat yang sama, saya ingat bahwa Kisaragi sering memegang kucing hitam di lengannya. Dia sangat menyukai kucing ini bernama Caesar. Jika kucingnya menghilang, apakah dia akan mengungkap kelemahannya? Segera saya mengikuti saluran ventilasi, di mana ia berada. Saya harus mengatakan perawatan kucing ini sangat bagus, bahkan memiliki kamar pribadinya sendiri. Pintu masuk saluran ventilasi sepertinya tidak ada yang ada di luar, tapi indera super saya menunjukkan bahwa ia memiliki sensor laser yang padat. Bahkan sentuhan sekecil apapun akan segera memicu alarm AI. Sialan, setelah aku dengan marah mengetuk lantai, kucing hitam mendengar suara tabrakan. Jadi, langsung menerkam saluran, tapi untungnya masih ada parut besi yang menghalangi itu. Hanya dalam beberapa napas. Karena menyentuh parut besi, penjaga juga bergegas tetapi tidak melihat apapun yang mencurigakan. Ketika mereka melihat itu adalah kucing hitam, keduanya tidak bisa berkata-kata seolah-olah sudah terbiasa. Saat ini saya terkejut, jika keduanya menemukan saya akan selesai. Saya hampir dikhianati oleh ekor saya sendiri. Kembali ke akal sehat, saya tiba memikirkan sesuatu. Dari reaksi orang-orang itu, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang kucing ini. Bahkan membiarkannya menjadi liar jika itu masalahnya. Saya memiliki cara untuk menghadapinya. Adegan bergeser ke hari berikutnya. Saya membuat sedikit suara pada pembukaan ventilasi, dan kemudian berbalik untuk pergi. Saat kucing hitam dengan rasa ingin tahu pergi untuk menyelidiki, itu melihat kecoa di dalam. Melihat ini, matanya menyala dan langsung mengetuk parut besi. Para prajurit tidak menghentikannya saat mereka melihat ini. Mereka hanya bisa menunggu untuk berlari kembali. Sebelum menginstal ulang pembukaan ventilasi, sekarang saya hanya menunggu kucing hitam jatuh ke dalam perangkap yang saya atur. Saya menempatkan kecoa secara berkala di dalam pipa. Selama itu mengikuti jalan ini di sini, saya bisa bergerak dan menyimpannya di sini. Saat kucing hitam itu merangkak keluar dari pembukaan ventilasi, saya langsung meluncurkan serangan mendadak di atasnya. Di bawah kelumpuhan racun, kucing hitam dengan cepat kehilangan kesadaran. Pemandangan bergeser ke sisi lain. Kisaragi dengan marah datang ke kantor kapten. Saat kapten melihatnya, dia segera merasakan masalah. Kapan saya akan melihat Caesar lagi? Saya belum melihatnya selama 2 jam. Caesar saya dengan ketat mengikuti waktu makan. Sesuatu pasti terjadi. Menghadapi tekanan Kisaragi, kapten tetap tenang, kecuali kucing itu membajak kapal penyelamat dan menggunakannya untuk melarikan diri. Kalau tidak, itu harus di suatu tempat di kapal. Membuat keributan atas kucing sialan, ditanyai oleh seorang pemimpin tim. Meskipun menjadi kapten, ini membuatnya sangat marah, tapi dia tidak berdaya, karena dia datang dari bangsawan, mewakili ibu kota. Dan saat ini, Kisaragi sepertinya sudah gila. Menuntut kapten segera membuang tentara dari sebelumnya. Ini membuatnya takut menjadi keringat dingin. Kapten memiliki hak untuk membuat penilaian ringkasan. Latih itu sekarang, perilakunya juga mengejutkan peneliti terdekat. Para prajurit merasa lebih marah, jadi kapten hanya bisa setuju untuk mengadakan persidangan. Setelah menemukan kucing mendengar ini, Kisaragi secara bertahap tenang, tapi dia hanya memberi kapten 2 jam. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya setelah 2 jam, Anda bisa lupa menjadi kapten. Setelah dia meninggalkan, kapten hanya bisa mengutuk. Di mana kucing sialan itu melarikan diri, dan tentu saja saya tersenyum, itu di perutku. Tepat setelah aku makan kucing hitam, saya mendapatkan keterampilan khusus naluri liar. Ini adalah konstitusi yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yang liar. Sifat naluri dapat bergabung dengan sifat supersensorik yang ada, itu digabungkan dengan sensorik super dan berevolusi menjadi naluri predator. Naluri ini dapat merasakan ancaman yang akan datang melalui informasi saat ini. Saya juga mencoba mengaktifkan naluri ini tetapi gagal. Ini mungkin sifat pasif yang diaktifkan secara otomatis, karena tidak ada ancaman yang belum diaktifkan. Saya harus mempelajari ini perlahan. Nanti sekarang, biarkan saya melihat apa yang dia lakukan. Segera saya tiba di kamar tempat dia berada. Semuanya seperti yang saya harapkan. Tipe orang ini hanya menunjukkan kemanusiaan terhadap hal-hal yang mereka hargai. Kemudian rencana kedua saya juga berhasil diselesaikan. Mengaduk hubungan antara dia dan penjaga. Karena penjaga memiliki hubungan yang buruk dengan kucing ini. Sejak awal esensi, mungkin lebih dekat dengan kemarahan menuju kelas. Kisaragi berasal dari eselon tertinggi dari Mega Corporation, mewakili modal mulia. Sekarang mereka memiliki keretakan, para prajurit pasti tidak akan melindunginya seperti sebelumnya. Semua kredit untuk ini diberikan pada kucing itu. Pada saat yang sama Kisaragi dengan marah datang ke laboratorium, melampiaskan emosinya pada subjek tes di dalam, sama seperti dia akan pergi. Dia memperhatikan subjek tes nomor 26. Dia menunjukkan senyum menyeramkan, terus menekan tombol daya. Hanya setelah melihatnya hampir tidak hidup, dia pergi dengan puas. Ini adalah sesuatu yang tidak saya harapkan. Teman amuba saya bosan semuanya. Tapi jangan khawatir segera.
saya akan dapat membantu Anda membalas dendam. 2 jam berlalu, dan Kisaragi menemukan kapten lagi. Kali ini dia sangat marah. Segera ingin menghapusnya dari posisi kaptennya. Apakah Anda menentang kehendak modal mulia? Saya adalah kapten kapal ini. Perhatikan kata-kata Anda, bahkan modal yang mulia tidak dapat mentolerir otoritas yang melampaui. Saya memiliki hak untuk menahan Anda. Mendengar ini Kisaragi tersenyum menghina. Situasinya semakin menarik. Rasanya, sudah ada konflik di antara mereka sebelum saya mulai menonton. Pada saat ini Kisaragi hanya bisa pergi dengan marah. Tepat saat dia melewati kamar kecil, dia kebetulan ingin masuk dan mencuci muka, dan kedua tentara juga ingin memanfaatkan celah ini untuk menggunakan kamar kecil. Jadi saya bergegas merangkak menuju pembukaan ventilasi kamar kecil. Ini adalah kesempatan langka bagi saya. Biasanya satu orang harus berjaga-jaga saat pergi ke kamar kecil. Karena keretakan kali ini kedua penjaga berjalan bersama, ditambah lagi tidak ada perangkat keamanan di kamar kecil. Untuk mengganggu tindakan saya, ini adalah kondisi terbaik untuk penyergapan. Saat Kisaragi menundukkan kepalanya untuk mencuci wajahnya, saya sudah tiba di belakangnya. Sebelum dia perhatikan saya tergelincir ke langit-langit di atas, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia segera berbalik untuk melihat, tapi itu sudah terlambat. Saat menangis dalam alarm, Kisaragi menghindari ke samping untuk menghindari penyengat racun saya. Si Alan, dia menghindari. Lalu aku menyerang lagi sebelum dia bisa mendarat. Sebagai racun disuntikkan, Kisaragi segera berbusa di mulut, dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Saat ini, saya ingin tahu tentang apa yang dia rasakan, takut melihat makhluk alien, atau kemarahan pada situasinya saat ini, atau mungkin takut mati, tapi sudah berakhir sekarang. Pada saat yang sama sebuah kotak dialog muncul. Kondisi evolusi telah dipenuhi, apakah Anda memilih untuk berevolusi? Apakah saya perlu bertanya? Tentu saja saya akan berevolusi tepat saat saya akan memilih konfirmasi. Visi saya ditembak melintas di pikiran saya. Ini membuatku takut menjadi menggigil. Adalah visi itu insting predator. Sialan, aku harus segera berangkat dari sini. Saat itu saya mendengar langkah kaki dari luar, jadi saya dengan cepat naik ke dinding untuk bersembunyi. Saat prajurit melihat Kisaragi, saya melompat langsung ke punggungnya, mengayunkan racun saya ke arah titik terlemahnya. Setelah melakukan ini, saya terbang langsung ke pembukaan ventilasi dan memasang parut besi. Saya harus pergi. Karena temannya akan menemukan tempat ini segera saya kembali ke sarang saya. Sekarang saya harus dapat berevolusi tanpa ada yang mengganggu saya. Kemudian saya langsung menekan tombol konfirmasi. Yang terjadi selanjutnya adalah tetesan kecil keringat. Hanya dalam sekejap mata, mereka menjadi ukuran tetes air dalam waktu singkat. Cairan kental merah benar-benar menyelimuti saya. My God, metode evolusi ini cukup istimewa. Jika saya memiliki kenangan dari periode janin, apakah akan terasa seperti ini? Cairan ini mengubah saya menjadi amorf sejati. Meskipun saya benar-benar ingin membuka mata dan melihat, saya tidak bisa bergerak saat ini. Saya hanya bisa menunggu evolusi berakhir. Adegan bergeser ke hari berikutnya. Saat cangkang menyajikan amorf, ungu hitam merangkak keluar dari dalam. Saya akhirnya melewati periode penetasan dan benar-benar mengambil langkah pertama. Pada saat yang sama kapten mengumpulkan semua anggota utama, karena mereka menemukan Kisaragi mati di kamar kecil. Jika mereka tidak dapat menemukan penyebabnya, agaknya tidak ada orang yang hadir yang akan memiliki hasil yang baik. Saat itu wakil kapten memikirkan solusi. Kami sekarang berada di dekat planet C08 dan ini adalah wilayah bajak laut luar angkasa. Jika kita membingkai bajak laut ruang untuk ini, yang lebih tinggi pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Space Pirates adalah bajingan yang berkeliaran menyerang dan menjarah ruang. Juga salah satu perusahaan besar. Musuh fana, jika kami melaporkan diserang oleh mereka, lalu kita bisa menutupi kematian Kisaragi. Adegan bergeser. Saat ini saya mengalami tubuh evolusi pos saya. Sekarang saya menghindari larva, saya harus mengubah strategi saya. Sebelumnya saya harus menghindari penglihatan manusia, hanya untuk bertahan hidup. Karena masalah kelangsungan hidup terpecahkan, saatnya mempertimbangkan langkah selanjutnya. Lalu saya membuka panel atribut. Posisi evolusi telah ditampilkan sekali. Evolusi morfologis dibagi menjadi 6 tahap, dengan total 5 evolusi, dimulai dengan periode penetasan awal, dan periode larva saat ini. Berikutnya adalah periode pupa dan periode T dewasa sebelum akhirnya periode dewasa setelah tumbuh hingga periode tari dewasa. Saya akan menjadi amorf sejati saat shapeshifter naik dalam permainan. Semua rahasia tentang asal mereka terungkap, dari mana mereka berasal, dari apa mereka. Jadi kemungkinannya mungkin serupa. Pada kenyataannya, identitas saya pasti akan terungkap saat itu, tapi itu penting untuk nanti. Sekarang izinkan saya melihat jenis apa yang saya buka. Seperti yang diharapkan, jenis peningkatan fisik hampir semuanya terwujud karena eksoskeleton yang diperkuat. Dan sifat darah asam diperoleh saat menjadi larva. Jenisnya mirip dengan kemampuan ras lain tetapi sedikit berbeda. Saat kondisinya terpenuhi, jenis ini membuka kemampuan
terkait untuk mendapatkan bonus sinergis, tapi saya menemukan tipe kedua sangat aneh. Saya tidak berpikir saya sudah makan makhluk seperti ini. Bisakah saya melupakan sesuatu? Segera saya ingat wanita bernama Kisaragi itulah. Ini pasti karena kekuatan supernya. Sekarang saya harus memakannya untuk mengisi bilah kemajuan. Lalu saya membuka kembali saluran ventilasi. Sekarang tubuh saya telah tumbuh lebih besar. Saluran ventilasi terasa jauh lebih sempit. Segera saya menemukan aroma itu menemukan Anda. Saat ini, seorang pria berambut merah mengenakan headphone mendengarkan musik. Saat itu dia mencium bau-bau aneh. Jadi dia dengan cepat bangun untuk menyelidiki. Ketika dia datang ke kamar, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Entah bagaimana ada lubang di lantai. Seolah-olah ada sesuatu yang terkorosi, sama seperti yang dia pikirkan. Sedikit yang dia tahu, bahaya diam-diam mendekat. Tepat saat dia berbalik, aku meluncurkan musim semi ke depan. Waktu berburu dalam waktu kurang dari sekejap pria itu ditangani oleh saya. Lalu saya langsung pergi ke ruang penyimpanan dingin dan melepas kain putih. Berbaring di sana adalah Kisaragi. Karena dia berasal dari ibu kota yang mulia, dia tetap utuh, bahkan setelah kematian, mereka juga tidak akan membiarkan siapapun menyentuh tubuhnya, tapi saya bisa membunuh begitu kejam tanpa merasakan kesalahan apapun. Mungkinkah saya sudah rusak ketika saya menjadi morph? Atau apakah pria kejam yang kejam ini adalah saya, yang sebenarnya sejak awal? Lupakan itu. Memikirkan hal ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun, jadi saya menelan wanita itu dalam satu gigitan. Saat itu saya merasa ada sesuatu di mulut saya. Saya tidak tahu apa perangkat ini, atau untuk apa. Mungkinkah dia menderita penyakit jantung? Jadi saya menghancurkan intinya tanpa ragu-ragu. Kemudian jendela informasi muncul efek predator yang dipicu. Memperoleh fragmen genetik organ mental. Apakah Anda memilih untuk menerapkan organ mental, seperti yang diharapkan seperti yang saya duga? Orang ini memiliki kemampuan psikis, meskipun ini adalah organ mental yang penting. Tampaknya tidak terlalu berguna bagi saya, tidak bisa khawatir tentang itu. Sekarang izinkan saya mengisi bilah kemajuan dulu. Tepat setelah saya menekan tombol konfirmasi, banyak tentakel seperti rambut tumbuh dari belakang leher saya. Sepertinya insting predator, fusi sifat lain, yang menjadi berguna. Lalu saya mengalihkan perhatian saya ke penjaga. Sekarang adalah tahap pertumbuhan, tidak ada yang bisa sia-sia beberapa saat. Kemudian, saya merasakan gerakan penjaga di luar. Tampaknya mereka mengubah shift, yang berarti dokter ini juga akan mengubah shift. Saat orang lain datang ke sini, mereka akan melihat perubahan di ruangan. Kemudian, ketika mereka menemukan, ini adalah monster yang dilakukan, mereka pasti akan memburu saya. Saya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk terlibat dalam pertempuran penuh dengan kru. Saya butuh sesuatu untuk membeli waktu sampai saya menjadi lebih kuat. Saat itu saya memperhatikan asap hitam dari dek berkarat, dengan bahan kimia pelestarian mayat di dekatnya. Tiba-tiba saya memikirkan ide yang menarik. Ini mungkin cara yang baik untuk melewati krisis, dan melecehkan kru. Pemandangan bergeser ke sisi lain. Seorang lelaki tua, dengan senang hati bertani di tanah itu. Kemudian dua pria berkulit hitam datang ke sisinya. Mereka ada di sana untuk memberitahunya tentang kematian Kisaragi. Ketika pria itu mendengar putri ketiganya sudah mati, dia tertawa keras mengatakan bahwa tidak mungkin melihat ini. Butler di dekatnya sudah berkeringat deras. Namun pria dengan warna hitam berkata lagi, memang benar, sinyal terakhir datang dari dekat C08. Investigasi menunjukkan, ini adalah wilayah bajak laut luar angkasa. Sebelum pria berbaju hitam bisa selesai, dia bertemu dengan pukulan berat. Setelah dia jatuh, pria itu mengambil kapal pertanian, dan mengayunkannya ke arahnya. Setelah ini selesai, beberapa pria berkulit hitam datang dan membawanya pergi. Orang ini adalah pemimpin keluarga Eugen, salah satu keluarga hebat di wilayah Asia Timur, di pangkalan bumi. Alasan dia sangat marah adalah karena biaya budidaya Kisaragi bisa membeli kapal perang antar bintang. Setiap orang yang terkait dengan kapal itu, saya ingin mereka semua dimakamkan dengan putri saya. Pemandangan bergeser ke sisi lain. Saat ruang es ditemukan terbakar, mayat-mayat di dalamnya sudah terbakar tanpa pengakuan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin ada api saat penuh mayat. Tiba-tiba, pemimpin tim medis memikirkan sesuatu dan segera memanggil kapten untuk mengadakan rapat darurat. Karena masalah ini tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Ketika kapten mengetahui bahwa tubuh Kisaragi hilang, dia segera berkeringat dingin. Saya memeriksa berulang-ulang, hanya 2 tubuh yang hilang. Mempertimbangkan bahan kimia di kamar mayat dapat menyebabkan kebakaran, tapi situasi ini sangat jarang, jadi wakil kapten menyimpulkan itu mungkin pembakaran yang disengaja, namun yang lain mengira itu adalah pekerjaan morph. Pemimpin tim pasokan bereaksi sangat kuat, langsung menyangkal pandangannya. Saat ini, kapten tahu bahwa jika dia tidak bisa memikirkan solusi, semua orang di sini harus menanggung murka bangsawan, dan saya berada di saluran ventilasi.
mengawasi setiap gerakan mereka. Sepertinya rencana saya sebelumnya sempurna, metode untuk menyembunyikan identitas dan membingungkan musuh. Siapa yang akan berpikir bahwa mencampur bahan kimia di kamar mayat akan menyebabkan kebakaran, dan saya juga menambahkan solusi korosif saya. Berkat hal ini ditangani dengan baik. Tapi saya tidak berharap topik amorf muncul. Yang terpenting mereka ingin menghubungi bajak laut ruang itu. Kapten pasti gila. Kali ini, pemimpin tim manajemen risiko, memimpin Inakitia. Saya perlu merawatnya nanti. Dia mungkin berkolusi dengan bajak laut. Bajak laut adalah ras yang berbeda. Jadi saya bisa mendapatkan gen yang berbeda, tetapi fragmen genetik yang saya dapatkan dari kapal penelitian akan berkurang. Karena serangan, saya perlu melihat level bajak laut untuk membuat penilaian yang tepat. Saat itu saya memperhatikan orang lain. Dia tampaknya menjadi pemimpin manajemen pasokan, yang baru saja menyangkal keberadaan saya. Dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan masalah ini, tapi mengapa dia bereaksi seperti ini? Pada saat yang sama pria itu dengan hati-hati mengamati lingkungannya, kemudian dia memasuki gudang. Perilakunya membuat saya sangat aneh. Rahasia apa yang dia bersembunyi untuk memiliki reaksi seperti itu? Ketika saya menggunakan hipersen, saya tidak bisa menembus wadah ini. Ini membuat saya semakin yakin dia harus menyembunyikan sesuatu yang penting. Saya awalnya berencana untuk menargetkan pemimpin tim medis, tapi saya berubah pikiran. Dia adalah target saya berikutnya. Adegan bergeser. Pemimpin tim pasokan datang ke bar untuk meminum kesedihannya. Karena dia percaya kata Sophie Delat pemujaan pasar hitam, dan menyelundupkan telur makhluk alien secara tak terduga. Hari kedua, setelah memuatnya ke dalam wadah, telur makhluk menetas. Dia tidak mengungkapkan ini kepada siapapun, tetapi jika kapten mengetahuinya, dia akan mati saat ini. Dia pikir Kisaragi dimakan oleh makhluk asing itu, jadi dia sangat bermasalah setelah dia selesai minum dan goyah. Kembali ke tempat tinggalnya, dia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Sialan itu bisa menjadi halusinasi. Saat itu dia mendengar suara gemerisik, kemudian dia melihat setengah dari tubuh monster itu, dan alkoholnya langsung sadar. Dia dengan cepat berbalik dan berlari. Sialan, segera dia mencapai pintu kabin, memasuki kata sandi dengan kecepatan yang melanggar batas manusia. Setelah masuk ke dalam, dia tersandung botol anggur dari sebelumnya. Sama seperti dia akan menelpon dan melaporkan, suara gemerisik datang dari luar pintu lagi. Seiring dengan suara memasukkan kata sandi, saat pintu kabin perlahan terbuka, amorf ungu hitam muncul di depannya. Saat ini dia gemetar ketakutan, bahkan tidak bisa berteriak. Dan aku melangkah maju dan mengendus. Saudara, Anda berbau sangat enak setelah saya berurusan dengan pemimpin tim pasokan. Saya mencari melalui rumahnya, menilai dari lingkungan hidup orang ini. Dia benar-benar kaos kaki kotor malas hampir dilemparkan ke dalam mangkuk. Kapten harus berterima kasih kepada saya, karena telah membantunya berhemat. Melihat lantai yang berantakan ini, bahkan saya morph berpikir itu menjijikkan. Setelah mencari seluruh kamarnya, saya masih tidak dapat menemukan lencana kerjanya, di mana orang ini menyembunyikan hal yang begitu penting. Saat itu saya melihat poster di dinding. Dia terlihat sangat seksi, tapi mungkin karena keadaan saya saat ini, saya tidak merasakan apapun. Betapa terdiamnya saat saya mengambil folder di atas meja, sebuah kartu gagal. Sekarang saya punya segalanya waktu untuk pergi, tapi sebelum pergi biarkan saya membersihkan tempat ini. Adegan bergeser dan saya tiba di wadah yang tidak bisa saya sukai. Sebelum memasukkan lencana kerja plus otentikasi sidik jari, pintu kabin yang berat perlahan terbuka. Biarkan saya melihat apa yang benar-benar tersembunyi di dalam. Di dalam saya melihat baris freezer. Ternyata orang ini adalah penyelundup. Saat itu saya melihat sesuatu di dekatnya. Satu wadah sudah rusak, dan makhluk di dalamnya telah melarikan diri. Ini sepertinya adalah telur tempat saya dilahirkan. Tidak heran ada beberapa aura yang akrab dalam permainan. Posisi awal morph tidak ada di pesawat ruang angkasa. Mereka berasal dari kehancuran misterius. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama transportasi, tapi sepertinya, setelah menetas, amorf asli lolos dari wadah, dan meninggal karena kurangnya pengisian energi tepat waktu. Kemudian kesadaran saya mengambil kendali atas tubuh ini. Ini menjelaskan mengapa saya menemukan kecoak begitu lezat. Itu adalah naluri bertahan hidup tubuh. Setelah berduka atas kulit telur selama 2 dan abar 2 detik, saya mengalihkan perhatian saya ke freezer terdekat. Saatnya melakukan beberapa hal yang tidak manusiawi. Jadi saya langsung mengambil telur amorf yang tersisa. Amorf yang menetas terlebih dahulu akan memakan telur lainnya. Ini adalah hukum survival amorf. Meskipun sayangnya tidak ada pesan naluri predator yang muncul, saya benar-benar harus berterima kasih kepada hadiah alam. Lalu aku melihat telur yang tersisa. Kerabat yang tersisa secara alami juga tidak bisa terhindar. Kemudian jendela muncul lagi. Kali ini saya mendapatkan keterampilan mimikri. Jujur saya agak kecewa setelah melahap Kisaragi. Apa yang saya dapatkan bukan kemampuan psikis, tapi organ psikis yang tidak berguna. Tapi memikirkan pemimpin tim pasokan memberi saya hadiah yang sangat berharga, tidak ada yang perlu kecewa. Keterampilan ini mungkin memberikan bantuan penting.
di pertengahan atau akhir pertandingan, karena saya dapat meniru karakteristik orang. Saya sebelumnya melahap dengan kemampuan ini, saya bisa bergerak lebih bebas. Sekarang tidak ada banyak waktu yang tersisa. Sebelum bertemu dengan perompak ruang angkasa, saya harus menjadi sekuat mungkin, karena saya tidak tahu betapa berbahayanya mereka. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan mendengar teriakan di luar angkasa. Teriakan akan benar-benar terkubur di jurang gelap. Adegan bergeser ke teluk pendaratan kapal perang. Pada saat ini banyak orang memperbaiki jet tempur. Namun mereka juga tidak jelas mengapa kapten ingin memeriksa kapal perang ini, karena mereka saat ini belum menerima berita tentang pertempuran. Justru karena ini, spekulasi mereka sangat bervariasi. Yang paling menakutkan adalah monster ruang angkasa telah memasuki kapal perang. Karena banyak orang hilang. Mendengar percakapan kedua orang, pria di dekatnya juga berdentang. Dia juga mendengar tentang hilangnya pemimpin tim pasokan. Tapi pria pirang itu tidak percaya ini benar. Namun dua lainnya masih percaya pandangan ini. Ini membuat pria berambut pirang itu sangat marah. Jadi, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian bergeser ke tengah malam. Kedua pria itu masih memperbaiki jet tempur. Saat itu, pria pirang itu mengatakan dia akan minum dan berbalik untuk pergi. Segera setelah itu, pria berambut hitam itu mendengar suara pemimpin tim pasokan. Karena dia sendiri, dia harus menghentikan apa yang dia lakukan untuk memeriksa, tapi saat dia keluar, dia tidak melihat apa-apa. Saat itu suara itu berasal dari ruang pemeliharaan lagi. Saat dia mendekati untuk melihat ke dalam, itu hitam pekat yang membingungkannya, tapi dia masih menyalakan senternya, dan masuk. Tiba-tiba bau yang menyengat menghantam hidungnya, sepertinya bau logam yang membusuk, tapi suara itu terus memikatnya ke depan. Tiba-tiba dia tersandung sekrup dan jatuh, melihat lingkungan yang gelap. Di depannya, dia ingat berita tentang penghilangan pemimpin tim pasokan. Mungkinkah itu benar-benar monster ruang angkasa? Tanpa sepengetahuannya, makhluk alien telah muncul di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk alien meraih kepalanya. Aku mencium aroma ketakutan dengan teriakan dari teluk pemeliharaan. Seluruh ruang pendaratan jatuh diam. Saat pria pirang kembali dengan minuman, pria berambut hitam itu tidak terlihat. Tiba-tiba suara pria berambut hitam itu berasal dari dekat. Melihat teluk perawatan hitam pitch membingungkannya, tapi suara di dalamnya memberitahunya untuk bergegas dan memindahkan sesuatu. Dia tidak banyak berpikir, dan langsung masuk. Namun saat dia masuk, dia tidak melihat siapapun, hanya senter yang jatuh di tanah. Sama seperti dia berjongkok untuk mengambilnya, di atas dia merasakan cairan tebal di belakangnya, tetesan merah saat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Saat dia mencari alien ganas, mengawasinya dari langit-langit, dengan teriakan hidup pria itu berakhir. Saya harus mengatakan keterampilan mimikri sangat berguna. Semua ini berkat makhluk yang diselundupkan oleh pemimpin tim pasokan, termasuk larva yang disebut cacing merah. Cacing merah adalah cacing gurun raksasa yang hanya hidup di planet gurun, dan memiliki kemampuan untuk meniru makhluk lain. Karena itu mereka dapat berburu, bahkan di lingkungan yang keras, menggunakan larva cacing merah, dan mendapatkan fragmen gen mereka. Seperti menemukan harta karun bagi saya, tapi downside adalah versi penurunan peringkat dibandingkan dengan aslinya. Saya hanya bisa meniru suara makhluk terakhir yang saya makan, namanya Cameron Danton. Besok malam saya akan meniru dia. Lalu saya membuka saluran ventilasi lagi, karena saya ingin pergi melihat amuba itu. Menyebutnya amuba terasa aneh. Mulai sekarang, saya akan menyebutnya nomor 26. Segera saya mencapai di atas laboratorium, dan sekarang saya bisa mengerti apa yang dikatakannya. Saya tidak tahu organ psikis dapat digunakan dengan cara ini. Memungkinkan saya berkomunikasi dengan makhluk lain, melalui gelombang otak. Lalu saya menanggapi katanya, nomor 26 mengatakan sekarang sangat lapar dan membutuhkan makanan. Dibandingkan dengan sebelum kosakata, telah meningkat banyak. Lalu saya langsung meminta maaf, saya tidak bisa membawanya makanan sekarang, karena laboratorium memiliki banyak penjaga yang menonton. Jika saya turun, saya mungkin ditemukan oleh mereka. Sekarang, bahkan ventilasi di atas berbahaya. Yang bisa saya lakukan, hanyalah berbicara dengan Anda seperti ini. Mendengar penjelasan saya nomor 26 juga menunjukkan pemahaman. Kemudian itu memberitahu saya untuk berhati-hati, dan saya berbalik untuk pergi sekarang. Saya hanya bisa berdoa itu bertahan. Jika saya dapat berevolusi ke tahap pupa, mungkin saya bisa menyimpannya, tapi masalahnya adalah kondisi evolusi pupa cukup keras. Saya perlu melahap 2 spesies cerdas, dan setiap spesies membutuhkan 10 orang. Kapal ini hanya memiliki manusia, jadi evolusi pupa tidak mungkin. Meskipun ada bajak laut, saya juga tidak tahu banyak tentang mereka. Saat itu saya mendengar suara wakil kapten. Dia tampaknya berkomunikasi dengan orang misterius. Tiba-tiba dia tampaknya merasakan sedikit pengawasan, tapi seolah-olah tidak ada yang membuatnya curiga.
Setelah mendengarkan percakapannya, saya sangat terkejut. Saya tidak berharap dia menjadi rubah yang licik. Dia ingin menggulingkan kapten, jadi dia mendorong kapten untuk bekerja sama dengan para perompak. Tapi dari panggilan telepon, sepertinya dia punya rencana lain. Saya perlu menunggu dan melihat apakah ini bermanfaat atau berbahaya bagi saya. Pemandangan bergeser ke sisi lain. Ketika kapten mengetahui bahwa orang lain telah menjadi korban, dia sangat marah. Sejauh ini, 8 orang di kapal telah meninggal, dan saya telah hadir di setiap pertemuan mereka. Sekarang, saya berada di saluran ventilasi di atas, mengawasi mereka, dan tertawa diam-diam. Mereka tidak pernah berharap pelakunya ada di sini. Saat itu, wakil kapten menimbulkan pertanyaan, karena ada banyak kamera di kabin kapal, manusia tidak mungkin menyembunyikan begitu banyak, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa makhluk luar angkasa yang tidak diketahui telah muncul di kapal, ditambah wadah pemimpin tim pasokan kosong. Jadi dia bahkan lebih pasti, karena mereka tidak pernah mencari saluran ventilasi dari awal hingga akhir. Mungkin bersembunyi di sana mengawasi kami. Sialan orang ini bernama Arnold. Aku seharusnya membawanya keluar lebih awal. Setelah mendengar kata-katanya, kapten juga berpikir itu masuk akal. Jadi dia segera menugaskannya 8 orang. Lalu saya berangkat langsung ke sini. Sepertinya, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Dengan kepribadian Arnold, dia pasti akan menempatkan keamanan di Bebek. Sekarang, Bebek juga berada di bawah pengawasan mereka. Bahkan jika saya meninggalkan sarang saya tidak punya tempat untuk pergi. Aula memiliki kamera yang tidak bisa digunakan oleh Bebek. Waktunya telah tiba untuk membuat keputusan penting. Mari kita bertarung bahkan tanpa anggota tubuh. Aku akan menggigit tenggorokan musuh, karena saya seorang prajurit predator yang kuat. Kali ini, saya tidak menahan diri, dan langsung mengaktifkan hipersen maksimum, menganalisis struktur kapal perang, bahkan posisi musuh dan gerakan. Jika saya membayangkan kapal ini berlayar di luar angkasa sebagai makhluk hidup, maka sekarang saya seperti parasit yang telah menginfeksi otaknya, karena saya tahu semua yang terjadi di kapal. Kapten dan pemimpin tim lainnya berkumpul di ruang komando. Arnold juga harus ada di sana memerintah. Saya juga menemukan pergerakan tentara bersenjata. Seperti yang diharapkan, mereka membagi personel untuk masuk dari 2 lokasi. Garis besar rencana ditentukan. Saya akan menyesuaikan detail berdasarkan senjata dan tindakan musuh. Sekarang mari kita lihat siapa yang benar-benar mangsanya. Domba kecil sekarang, tim pencarian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari 3 tindakan mereka semuanya diatur oleh ruang komando. Arnold sangat terkejut dengan penampilan makhluk alien, karena membunuh Kisaragi pada awalnya adalah misinya. Tapi dia lebih khawatir bahwa variabel akan memengaruhi rencananya, jadi dia harus membunuh monster itu sekarang. 3 anggota tim A mencapai garpu di jalan. Saat itu radio 3 menunjukkan beberapa kelainan. Arnold memberitahunya untuk berhenti dan memperbaikinya sebelum melanjutkan. Sementara itu, petugas komunikasi menemukan kamera 3 tidak bergerak. Tapi setelah panggilan komandan, itu kembali normal. Sementara tim lain, B2 dan B3, bersiap untuk bertemu. Tapi sama seperti keduanya berhasil bertemu, B2 mengeluarkan teriakan Arnold tahu monster itu telah muncul. Hanya dalam seketika B2 kehilangan kontak dengan ruang komando. Hal terjadi terlalu cepat untuk ruang kontrol untuk mendapatkan informasi yang berguna. Hanya dengan begitu Arnold menyadari, sepertinya kita semua meremehkannya. Seorang prajurit yang memakai media armor yang diperkuat dikeluarkan olehnya dalam sekali jalan. Itu adalah monster yang jauh lebih gesit dari yang saya bayangkan. Jadi Arnold secara langsung mengeluarkan perintah pembunuhan. Tidak peduli siapa yang mendengar suara, tembak segera. Kemudian petugas komunikasi memberitahu B3 untuk pergi pertemuan dengan B1, karena sendirian memudahkan monster itu untuk menyergap. Tapi sama seperti B1 dan B3 bertemu, B1 bilang, dia mendengar suara gemerisik. Dia jelas merasakan sesuatu yang mendekat, tapi segera dia melonggarkan penjaga karena dia mendengar suara Bihidi. Mendengar Arnold ini menghela nafas lega. Ini adalah laporan ruang kontrol B1 dan B3 setelah menghubungkan. Tiba-tiba teriakan keras memecah keheningan saat ini. B1 menemukan tubuh B3 telah diambil alih oleh makhluk alien, jadi Arnold segera meraih komunikator untuk menghubungi B1. Tolong jelaskan situasinya secara rinci, namun hasilnya adalah, tidak ada yang bisa dilihat. Ini membuatnya mengutuk secara langsung. Brengsek, dia tidak bisa mengerti bagaimana mereka begitu dekat, tetapi tidak bisa melihat apapun. Ini sangat tidak masuk akal. Dia dengan hati-hati mengingat B1 maupun B3 tidak muncul di kamera, kecuali jika mereka sengaja menghindari pembuatan film monster. Saat berikutnya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia mengambil headset lagi untuk menanyakan B1. Kali ini kapten mengharuskannya untuk menyatakan nama dan peringkat Anda. Tapi B1 tidak memberikan tanggapan, jadi saya berhenti berpura-pura juga. Saya segera menghancurkan kamera. Ketika mereka melihat tangan monster itu menghancurkan kamera, mereka terpana. Mereka tidak berharap B1 dikeluarkan tepat di bawah hidung mereka. Dan pertama-tama saya mengurus tim B, dan melalui panjang gelombang mendapat petunjuk dari percakapan dengan nomor 26. Menggunakan gangguan panjang gelombang untuk mengganggu komunikasi musuh. Sebagai tindakan taktis,
Karena panjang gelombang, saya akui peralatan B3 yang terganggu di belakang. Jadi salah satu dari mereka harus meninggalkan tim untuk memperbaiki peralatannya. Saya menggunakan neurotoksin sifat fusi baru untuk melumpuhkannya. Lalu aku melahapnya berikutnya, hanya tim A. Tetap sekarang, biarkan saya melihat di mana mereka berada sekarang. Mereka dalam keadaan waspada tinggi, seperti yang diharapkan karena tim B, mereka tidak tahu apa-apa tentang saya, jadi mereka tertangkap basah. Tapi tim A mendengar saya meniru suara manusia, jadi mereka akan sangat waspada. Mungkin kali ini saya harus menggunakan kecerdasan mereka. Ada garpu di depan ke arah tim A. Mereka akan segera melewati sini. Dan saya memutuskan untuk menyergap mereka di sini. Terkadang tahu terlalu banyak sebenarnya berbahaya. Beberapa saat kemudian, anggota tim A mencapai garpu. Dan ruang komando menyuruh mereka menembak segera. Setelah mendengar suara orang lain, tentu saja panggilan berasal dari koridor. Mendengar ini ketiganya tidak ragu dan menarik pemicu mereka secara langsung. Kemudian para pria akhirnya melihat sosok monster itu. Jadi dua maju untuk memeriksa, sambil meninggalkan satu ke belakang untuk menjaga. Tanpa sepengetahuan mereka, saya sudah datang di belakang ketiganya. Melalui ventilasi, saat ini ketiganya merasa dingin di punggung mereka, tapi saat mereka berbalik, mereka tidak melihat apapun. Saya sudah datang di depan satu orang dan membawanya sandera, jadi dia segera memberitahu dua lainnya untuk melepaskan tembakan. Setelah berulang, meminta keduanya, akhirnya menarik pelatuknya. Dan saya hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Meskipun senjata laser ini tidak terlalu kuat, itu masih menggaruk kulit saya. Lalu saya menggunakan sudut untuk menghilangkan keduanya. Nonton nomor 3 akan terkejut tanpa cara membantu. Nomor 1 adalah monster sialan yang sangat marah. Saat aku menangkapmu, aku akan merobek anggota tubuhmu. Sementara keduanya memperhatikan darah monster di tanah, mereka belum pernah melihat darah dengan sifat korosif yang kuat seperti itu. Sebagai dua kemajuan, mereka mencapai pipa yang lebih rendah. Jadi AC1 meminta suntikan obat peningkatan. Dengan suntikan solusi, kekuatan seseorang meningkat beberapa kali. Dia bersumpah. Dia pasti akan membunuh monster itu dengan tangannya sendiri. Segera keduanya menemukan pembukaan yang sangat besar. Melihat ini mereka menebak monster itu telah melarikan diri ke koridor. Kemudian mereka melaporkan situasi ke ruang komando. Tanpa sepengetahuan mereka ini, hanyalah taktik pengalihan saya. Saat keduanya tidak memperhatikan, saya meluncurkan serangan langsung. Tembakan menanam saya mengambil satu. Yang lain melihat ini, juga menembakku dengan kekuatan penuh. Tapi saya menggunakan orang lain secara langsung. Sebagai perisai manusia, pada saat yang sama saya mencabut ekor saya menyengat, tapi itu tersingkir oleh pukulannya. Melihat kepalan tangan jarak dekat ini, saya segera memilih untuk menghindar. Untungnya kecepatan saya cukup cepat untuk menghindari kerusakan, jadi saya memilih 36. Stratagem retreat adalah kebijakan terbaik. Melihat monster itu melarikan diri di depan matanya, agak sangat marah. Dan saya juga mengikuti pipa ke tempat yang aman. Mereka lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya mungkin perlu menyesuaikan strategi saya. Saya tidak bisa menggunakan trik kecil untuk membodohi mereka lagi. Saya perlu memikirkan cara lain. Segera saya memikirkan satu bagaimana saya bisa melupakannya. Saat ini A3 berbaring di dalam pipa. Hampir tidak hidup setelah mengamatinya sekali. Saya menagih langsung padanya sekarang. Gas asam yang kuat berasal dari mulut saya. A3 ketakutan melihat penampilan saya. Saya tidak ragu-ragu, dan secara langsung mengakhiri hidupnya. Karena saya ingin menggunakannya di sini, untuk menunggu mangsa. Ini adalah ruang kontrol A3, telah diserang oleh monster. Ulangi, A3 telah diserang oleh monster itu. A1 akhirnya berjalan kembali ke posisi 3, hanya untuk melihatnya tertutup darah. Jadi, dia meletakkan pistol lasernya untuk mengobati 3. Tapi tiba seekor penyengat ekor menembus langsung melalui dadanya. Baru saat itu dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia tidak pernah berharap makhluk alien memiliki kecerdasan yang begitu tinggi. Sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Saya merangkak langsung dari baju besi. Rencana saya yang diletakkan dengan hati-hati tidak sia-sia. Anda berbau lebih baik dari mangsa lainnya. Saya pasti akan menikmati Anda. Perlahan melihat adegan ini, orang di ruang komando takut tanpa kecerdasan. Mereka menyadari bahwa orang ini tidak dapat membahayakan makhluk alien. Setelah melahap prajurit terakhir, saya sedang memikirkan tentang penanggulangan berikutnya. Setelah menerima peringatan saya, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Saya tahu kapal ini tidak memiliki perangkat tambahan, tapi masalahnya adalah peralatan yang mereka miliki. Jika mereka membawa peluncur plasma, saya akan berada dalam bahaya besar. Peralatan plasma adalah senjata energi tinggi untuk pertempuran armada, terutama digunakan untuk menghancurkan kapal perang dan tank, tapi mereka besar dan berat. Satu orang tidak bisa membawanya. Meskipun ada versi ringan, mereka sangat mahal.
Jadi yang terbaik adalah peluncur plasma berat sedang. Saya telah melihat gudang senjata kapal ini. Apakah mereka memiliki peralatan itu dipertanyakan? Dan sekarang saya melihat banyak tentara bergerak ke tempat saya sebelumnya. Mereka harus bersiap untuk mengelilingi saya. Tetapi bagi saya ini adalah kesempatan karena saya bisa melakukan yang sebaliknya. Saat musuh mencari di tempat yang salah, saya secara langsung menyerang markas mereka. Yang terpenting saya harus melahap Arnold itu. Dia adalah ancaman besar bagi saya. Segera saya mencapai di atas ruang komando. Saat ini mereka berdebat dengan panas tentang insiden pasukan ini. Dan saya merayakan bahwa mereka tidak menghabiskan uang untuk meningkatkan peralatan. Kalau tidak, saya akan dalam masalah saat itu. Arnold berlaku untuk kapten untuk menggunakan peluncur plasma. Tapi sebelum kapten bisa menolak objek pemimpin tim lainnya. Karena menggunakan hal seperti itu di kabin kapal, sama dengan menggali kuburan sendiri. Sekarang saya tahu mereka benar-benar memilikinya. Melihat kekacauan di bawah ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk bertindak. Meskipun saya benar-benar ingin menghilangkan Arnold, posisinya terlalu jauh dari saya. Saya harus memilih target yang berbeda. Segera saya menemukan pria sial pertama. Orang yang menyiksa nomor 26 dengan narkoba hari itu. Saya telah memutuskan targetnya adalah Anda. Lalu aku meninju kisi-kisi besi. The Abyssal mau menerjang langsung ke arah peneliti itu. Waktu makan telah tiba dengan gigitan saya. Peneliti meninggal dengan mengerikan di depan semua orang, lalu aku mengalihkan pandanganku ke beberapa orang di dekatnya. Hanya dalam sekejap mata, saya mengambil 2 orang yang tersisa berebut untuk melarikan diri, dan petugas komunikasi memanggil pasukan untuk kembali untuk mendapatkan dukungan, tapi saat berikutnya, dia mati tiba-tiba. Saat itu beberapa peluru mengenai tubuh saya. Ini membingungkan saya. Orang ini sebenarnya tidak melarikan diri. Pistolnya tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apakah dia memiliki beberapa senjata tersembunyi? Sama seperti saya akan bertindak. Gambar saya ditembak mati berkedip di pikiran saya. Ini membuatku takut menjadi anak yang baik. Dia juga menyembunyikan pistol plasma. Jika dipukul di kepala atau dada, kematian instan bahkan sebuah gumpalan akan berakibat fatal. Sialan ini berarti dia terhubung dengan keluarga Eugene. Melihat monster itu ragu-ragu untuk bertindak. Arnold tahu monster itu telah melihat dia masih menyembunyikan senjata. Saat dia mengeluarkan pistol, yang lainnya terkejut. Bagaimana dia memiliki sesuatu yang sangat mahal saat ini? Dia terus-menerus memuji saya, karena dia pikir gaya operasi saya sangat mirip dengan gurunya. Kemudian dia langsung menarik pelatuknya. Tapi dalam hal kecepatan, saya masih memiliki keuntungan dari situasi saat ini. Ini adalah krisis terbesar sejak saya lahir di tempat kargo. Tapi pemenang terakhir pasti akan menjadi saya. Sementara itu, laser langsung menembus panel kontrol dan datang ke arah saya. Orang ini aneh, jadi saya mengaktifkan Void Hypersenses. Detak jantungnya sangat stabil, seperti yang diharapkan. Ketakutan sebelumnya hanyalah sebuah tindakan. Dia mungkin telah menganalisis saya sampai batas tertentu. Menebak saya memiliki semacam radar biologis. Saya mencium aroma pemburu serupa darinya. Aroma predator yang berpengalaman. Melihat laser yang menyikat melewati saya. Untungnya saya ngeri, karena takut. Ini adalah ruang kontrol, ada banyak panel kontrol untuk saya hindari kerusakan. Melihat makhluk alien, sebelum dia melesat, dia sangat marah. Tikus sialan ini sekarang. Saya mengaktifkan Void Hypersenses, dan mendengar percakapannya. Seperti yang diharapkan, dia hanya membeli waktu, bertingkah seolah dia ingin membunuhku, tapi itu hanya ilusi. Dia membeli waktu sambil melindungi kapten dan pemimpin tim. Ini adalah rencananya sebelum tentara datang untuk menangkap saya. Saat itu saya perhatikan alat pemadam kebakaran di bawah ini. Ini mungkin memberi saya bantuan, jadi saya langsung menarik pin pengaman, menyemprotkan bubuk di garis pandangnya, sambil mengganggu dia. Saya memegang alat pemadam api dan melihat, semua orang sekarang hanya bisa melihat siluet lain. Melihat ini, dia segera memberitahu orang lain untuk mengungsi dari sini. Saya harus mengatakan wawasannya cukup bagus, tapi penilaian ini salah. Kemudian, saya menggunakan suara orang yang melahap untuk mengganggu beberapa orang. Ketika mereka mendengar Arnold sudah mati, mereka semua panik karena mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah. Si pirang di depan di bawah ketegangan mental yang ekstrim, tidak bisa lagi membuat penilaian, jadi dia menembak langsung ke sumber suara, dan tembakan ini tepat mengenai Arnold, membuatnya secara instan kehilangan kemampuan tempur. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk saya. Yang tidak saya harapkan adalah, dia masih bisa mengangkat senjatanya lagi. Melihat laser menggaruk kulit saya, hatiku mencapai ketegangan yang ekstrim. Melihat ini saya segera berbalik dan menjauhkan diri. Kemudian sepasang sayap tumbuh langsung dari punggung saya. Tidak ada yang berharap saya akan kembali pada detik berikutnya. Dalam sekejap Arnold kehilangan momentum. Si pirang melihat sosok di depan, mengira itu Arnold, tetapi ketika dia melihat dengan jelas, dia menemukan itu adalah makhluk alien. Ini membuatnya takut tidak bisa pindah, tapi anehnya makhluk alien tidak membunuhnya. Saya tidak ragu dan berlari langsung ke atas pipa ventilasi, karena naluri saya memberitahu saya untuk tidak tinggal 1 detik. Kemudian setelah 2 jam pemulihan, semua luka saya telah sembuh. Kapten yang tersisa bukan lagi ancaman. Ini juga saat
saatnya untuk memperluas sarang saya, tapi saya kesulitan memilih lokasi. Pertama adalah kafetaria, makan sangat penting untuk bertahan hidup. Berikutnya adalah gudang senjata tempat peluncur plasma berada. Ini adalah senjata yang bisa membunuhku, jadi saya perlu segera menghadapinya. Lalu laboratorium. Karena laboratorium memiliki banyak sampel dan spesimen genetik, selama saya memiliki fragmen gen, saya dapat berevolusi ke panggung pupa. Jadi saya perlu mempersiapkan perompak atau musuh potensial lainnya. Saya telah memutuskan saya akan membangun sarang saya di kafetaria dan laboratorium. Adapun peluncur ion, saya akan mencurinya kembali. Alasan saya khawatir tentang senjata plasma adalah karena kata-kata Arnold terus mengganggu saya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang di belakangnya, tapi dia mungkin bersama para perompak, atau mungkin bercampur di antara mereka. Tidak ada yang lebih menakutkan dari musuh identitas yang tidak diketahui. Saya perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Saat itu saya mendengar suara nomor 26. Kedengarannya seperti suasana hati yang baik hari ini. Mungkinkah itu karena tidak ada yang datang untuk melakukan eksperimen hari ini? Memikirkannya, mereka mungkin tidak dapat melakukan eksperimen. Dalam situasi ini, setiap orang takut bersembunyi di kamar mereka sendiri, jadi haruskah saya lebih berani keluar? Jadi saya langsung mengekspos diri di depan alarm. Sementara itu di sisi lain, saat pasukan bersenjata bergegas kembali ke laboratorium, hampir semua orang di dalam dihapus. Hanya satu peneliti yang hidup di tabung yang selamat, karena dia memiliki kekebalan terhadap racun. Jadi dia untungnya selamat. Kemudian pria itu menyarankan kapten dapat menyerah pada Space Pirates. Tapi kaptennya sangat tahan. Dia tidak menjawab dan pergi dengan marah. Sekarang, kapten tahu dengan jelas bahwa setelah begitu banyak pemimpin tim meninggal, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan bajak laut. Pelarian segera adalah satu-satunya pilihannya. Saat itu, dua tentara menemukan pistol laser yang berbeda. Jadi kapten menganggapnya melihat tampilan amunisi di atas dengan sisa energi 60%. Dia pikir itu bisa bertahan lama, tapi dia tidak melihat perangkat energi sudah rusak. Sekarang saya menunggu di pipa selama setengah jam penuh. Masih tidak ada yang datang. Sepertinya saya tidak perlu berhati-hati lagi. Jadi saya langsung membuka kisi besi. Sudah lama sejak saya melihat nomor 26. Melihat warna kulitnya, itu terlihat sehat, tapi tinggal di sini seperti ini. Itu akan kelaparan sampai mati jika saya mengeluarkannya. Karakteristik amuba adalah tidak pilih tentang makanan, dan kebal terhadap racun. Jadi menyimpannya di sarang atau membawanya baik-baik saja. Jadi saya bertanya apakah ingin keluar dengan saya? Mendengar ini, nomor 26 sangat senang. Sudah lama ingin meninggalkan tempat neraka ini. Lalu saya katakan sedikit ke samping, saya mempercepat dan menggunakan dahi saya untuk langsung memecahkan tangki kaca. Seperti itu amuba akhirnya lolos dari kandangnya. Setelah keluar nomor 26, terima kasih saya berulang kali. Setelah melakukan ini, saya mengesampingkannya karena saya masih memiliki bisnis yang serius untuk dilakukan. Kemudian sejumlah besar lendir hijau menyemprotkan dari mulut saya. Dengan goyangan terus-menerus saya, lendir langsung menyebar ke seluruh laboratorium. Melihat lendir hijau yang lebat, saya sangat puas. Sarang pertama selesai. Lalu aku mengambil parasit di dekatnya. Setelah membangun sarang, saya perlu mengisi kembali energi saya, dan nomor 26 juga dengan senang hati makan makanan. Saat itu saya mendengar langkah kaki di luar pintu. Mengapa orang-orang ini hanya datang sekarang? Dilihat dari langkah kaki, satu adalah seorang prajurit, yang lain mungkin seorang peneliti. Bagi saya mereka berdua makanan dikirim ke pintu saya. Saat keduanya mendorong pintu laboratorium, mereka dikejutkan oleh adegan di depan mereka. Lendir hijau padat menyebar ke seluruh ruangan. Seperti pembuluh darah, prajurit itu tahu ini adalah hasil karya makhluk alien. Jadi dia segera menembak di belakangnya, tapi ini sia-sia bagi saya. Saya mengakhiri hidupnya hanya dengan satu serangan, melihat prajurit itu mati. Dengan mengerikan, peneliti di dekatnya takut, lemah di lutut, lalu aku meraih kepalanya, tapi tiba-tiba saya mendengar nomor 26 membuat suara marah. Ternyata, orang ini juga tampaknya berpartisipasi dalam eksperimen nomor 26. Itu marah karena orang yang menyiksa itu tepat di depannya, jadi saya meninggalkannya untuk ditangani nomor 26. Nomor 26 secara langsung berubah menjadi gumpalan lendir. Seketika melilit kepala pria itu tidak akan lama sebelum kepalanya dibubarkan. Dan sekarang saya makan jeans. Kotak dialog saat berikutnya muncul. Tampaknya fragmen gen diekstraksi. Ada tipe yang dapat diekstraksi. Apakah Anda ingin memilih aplikasi? Saya baru saja melahap lebih dari 500 sampel, tetapi hanya memperoleh 3 sifat. Jadi haruskah saya segera membuka kunci jenis? Atau harus saya pilih aplikasi langsung? Bagaimanapun saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya segera memilih tombol konfirmasi. Detik berikutnya otot-otot di punggungku tumbuh lebih besar. Dan otot-otot kaki juga menjadi jauh lebih tebal. Sementara nomor 26, di dekatnya mengawasi saya tumbuh lebih besar. Ini membuatnya terasa sangat iri. Dan pada saat yang sama, sangat penasaran. Lalu saya menjelaskan kepadanya bahwa ini
seperti tumbuh dari anak menjadi dewasa, tapi sepertinya tidak mengerti artinya, sepertinya masih banyak yang harus dipelajari. Tidak peduli bahwa saya dengan hati-hati memeriksa tubuh saya merasa saya telah berubah dari macan tutul ke badak. Tinggi saya tidak hanya meningkat, lengan dan kaki saya juga ditutupi dengan baju besi biologis yang keras. Dan saat ini saya juga ingin tahu bonus atribut apa yang saya peroleh. Lalu saya membuka panel atribut tentakel pemulihan alami. Kontaminasi organ pemulihan alami, sekring dengan vitalitas yang kuat untuk membentuk regenerasi, semuanya bagus. Satu-satunya kekecewaan adalah tipe psikis ini. Meskipun jenis gen yang saya bisa temui tidak terbatas, pengalaman yang dibutuhkan untuk mendapatkan tipe baru akan berlipat ganda. Misalnya jika saya pertama kali mendapatkan peningkatan hipersensen, maka peningkatan fisik diperlukan, pengalaman akan meningkat dari 10 menjadi 20%. Meskipun akan lebih mudah di game, realitas penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan menunda tipe psikis ke unlock berikutnya. Mari kita menguji bakat baru. Saat berikutnya gergaji seperti tentakel muncul dari telapak tangan saya. Lalu saya menguji kekuatannya, tentakel itu dengan mudah menembus pilar batu. Setelah peningkatan fisik, kekuatannya telah meningkat pesat. Berikutnya adalah organ kontaminasi. Dengan kendali saya, asap hijau gelap yang tak terhitung, jumlahnya muncul dari lendir. Ini adalah spora asam, yang dapat merusak musuh, saluran, atau kulit pernapasan. Saya sangat puas dengan keterampilan ini. Dengan kemampuan ini saya dapat mengubah seluruh kapal menjadi benteng. Sekarang saatnya pergi ke tujuan berikutnya. Sementara nomor 26 melompat ke bahu saya. Saya ingin tahu reaksi apa yang akan dimiliki kru ketika mereka melihat saya sekarang. Akankah mereka menangis keras atau bergegas untuk melarikan diri dari pot? Betapa menariknya adegan itu bergeser. Saat ini, ada sekelompok orang yang sangat melarikan diri saat mereka melarikan diri ke pot pelarian karena takut. Mereka bahkan lupa menarik pintu kabin. Kemudian pria lain menendangnya terbuka dengan satu kaki. Segera menarik tuas kontrol. Tapi semua ini sudah terlambat setelah peningkatan fisik. Saya dengan mudah membuka pintu besi. Saat ini orang-orang di dalamnya seperti domba, menunggu pembantaian. Meskipun adegan-adegan ini kejam dan berdarah untuk makhluk alien, ini biasa terjadi. Karena tanda darah muncul di jendela satu persatu. Pesawat ruang angkasa segera kembali ke ketenangan. Satu-satunya peneliti yang beruntung merasa aneh karena dia merasakan ruangan tiba-tiba menjadi diam. Saat itu dia mendengar beberapa langkah kaki. Anehnya kedengarannya seperti kaki telanjang. Lalu dia memikirkan sesuatu. Sementara itu, makhluk alien itu, saya langsung membuka pintu kabinnya, lalu serahkan dia ke nomor 26. Karena hal pertama yang dilihatnya adalah orang ini menyiksanya. Waktu dengan cepat berlalu 2 jam. Jadi saya bertanya, bagaimana rasanya membalas dendam yang hebat? Tapi sepertinya tidak mengerti apa yang saya katakan. Pikirkan saja rasanya enak. Sepertinya nomor 26 tidak memiliki emosi yang lebih tinggi seperti balas dendam. Mungkin itu belum belajar, atau saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal ini. Secara logis tidak memiliki nilai, tapi para peneliti sangat tertarik. Mungkinkah itu berevolusi menjadi setan laut? Setan laut hanya hidup di planet laut. Seperti amuba gelembung, mereka lebih dari 25 meter. Saya sangat mencurigai nomor 26 terkait dengan mereka. Meskipun dalam permainan itu baru saja disebutkan secara sepintas, lalu, siapa tahu jika kenyataan telah berubah penuh. Nomor 26 melompat kembali ke bahu saya, dan saya juga mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Domba penuai suram Anda telah tiba. Saya tiba-tiba mendengar suara ledakan. Tanpa menebak, saya tahu itu ruang perompak yang datang, namun saya sudah siap selama 2 hari terakhir. Mengetahui setiap gerakan mereka sekarang, mereka membuat pendaratan paksa di pesawat ruang angkasa. Logo di pesawat ruang angkasa menegaskan bahwa mereka adalah bajak laut ruang angkasa. Tanpa ragu sementara itu, saat laser muncul di dinding, mereka dengan cepat membuka bagian di kapal. Tanpa sepengetahuan mereka, saat mereka melangkah ke pesawat ruang angkasa, mereka sudah memiliki satu kaki di kuburan. Setelah menghancurkan lubang, mereka langsung menuju ruang kontrol. Dari tingkat koordinasi mereka sangat profesional. Tapi apakah mereka pintar atau bodoh? Orang normal akan segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan pesawat ruang angkasa. Tapi mereka dibutakan oleh keserakahan, tidak merasakan ketakutan akan hal-hal ini. Sama seperti mereka masuk ke dalam, mereka terkejut dengan adegan di depan mereka. Kabin kapal ditutupi dengan batang hijau lebat. Jadi beberapa orang dengan cepat melapor kepada pemimpin mereka. Kabin kapal terlihat seperti tanaman yang ditanam. Semua batang hijau mendengar ini. Bajak laut ruang sangat marah. Apakah Anda mengacaukan waktu saya kembali 2 jam? Space Pirates baru saja menjarah kapal perang. Dan keyakinan mereka adalah tidak meninggalkan pria yang hidup. Ambil semua wanita dan harta karun. Saat ini, pria yang bekerja sama dengan mereka sangat marah, karena dia pikir, Space Pirates tidak menepati janji mereka. Mendengar ini bajak laut luar angkasa menyebutnya orang idiot. Mereka adalah orang yang paling tidak dapat dipercaya. Backstabbing adalah operasi dasar. Setelah berurusan dengan pria itu, kata pemimpin bajak laut luar angkasa, bahwa dia segera
seorang gadis yang terlihat sangat pemalu muncul di hadapan semua orang. Ternyata, dia menghubungi Arnold melalui koneksi tentang kesepakatan bisnis, tapi tidak bisa menghubunginya selama 2 hari terakhir. Meskipun bajak laut ruang angkasa marah, dia masih bertanya siapa kapten mereka. Mempelajari ini keluarga Samuel, dia merasa sangat mencurigakan. Juga berurusan dengan wanita keluarga Eugene itu jelas merupakan jebakan, karena dia merasakan suasana di dalam Mega Corporation akhir-akhir ini. Tampaknya posisi kepemimpinan keluarga Eugene sedang ditantang. Meskipun bisnis utama mereka adalah pengembangan pesawat ruang angkasa antar bintang, mereka juga melakukan modifikasi genetik di balik layar. Saat ini tempat bajak laut sedang berpikir, apakah akan menyerahkan sisa-sisa wanita itu kepada keluarga Eugene. Agaknya mereka akan dengan senang hati melakukan pertukaran. Dia mencium bau uang. Kemudian bajak laut ruang segera memerintahkan untuk menjarah pesawat ruang angkasa itu, karena ini adalah wilayah mereka. Saat wanita itu berbalik, dia menunjukkan ekspresi yang berbeda, sama seperti Space Spirit yang mendengar laporan bawahannya. Dia segera memutuskan untuk pergi sendiri, karena dia tidak percaya ada tanaman di luar angkasa. Melihat kepala singa berbulu, sebut saja dia anjing singa sekarang, saya mengawasi setiap gerakan mereka. Orang serangga ini dapat mengeluarkan feromon dari tubuhnya. Saya tidak berharap ada juga orang biokimia, jantung mereka dibuat secara mekanis, jeans keseluruhan bajak laut ini bagus. Sepertinya kondisi evolusi saya diselesaikan. Saat itu saya memperhatikan orang yang aneh, mengapa orang ini terlihat begitu biasa, sepertinya kepala orang itu berisi komputer, tampil terlalu sempurna. Saat hal tidak normal, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Saya perlu memperhatikannya. Lalu saya memberitahu nomor 26 untuk tinggal di sini dan itu tidak akan membantu. Saya menunjuk ke peluncur plasma di dekatnya. Anda hanya perlu membantu saya menontonnya. Setelah menetapkan tugas saya berbalik dan pergi, sekarang adalah satu-satunya kesempatan ketika kewaspadaan musuh diturunkan. Mereka sangat serakah. Mereka akan mencoba melindungi kapal riset dan ibu induk. Jadi mereka mungkin berpisah menjadi tim penyerangan dan pertahanan, dan perburuan saya akan segera dimulai. Saat saya melewati Palka, semua sensor di dalam telah dihancurkan oleh bajak laut. Mereka tidak pernah berpikir mereka akan menjadi orang yang dirampok. Segera saya mencapai di atas reaktor nuklir, berada di sini tidak jauh dari ruang kontrol. Ada 2 robot yang menjaga di sini. Setelah diserang, mereka akan memberitahu sistem AI pusat. Bagaimana saya bisa melewati mereka tanpa ditemukan, tapi sebelum itu biarkan aku pergi makan sesuatu dulu. Saya tahu posisi semua orang di kapal, jadi saya menemukan poin terlemah mereka, di mana hanya ada 1 manusia dan 1 orang serangga. Saya akan membawanya ke sini, jadi saya meluncurkan serangan mengapit langsung. Saat manusia merasakan bahaya, dia tidak bisa lagi berpikir. Situasi tiba-tiba membuat orang serangga kehilangan. Saat dia sadar, dia segera ingin melaporkan situasinya, tapi detik berikutnya dia dikendalikan oleh tentakel pisau gergaji saya. Sebelum dia bisa bereaksi, tangannya sudah ada di tanah. Saya mendengar bahwa orang serangga memiliki kulit yang sangat keras. Jadi saya ingin menguji keterampilan kepala besi saya, untuk melihat mana yang lebih kuat. Secara tak terduga di bawah tangan Amorph, dia seperti ayam renyah. Hanya dalam sekejap mata, saya membongkar dia seperti yang saya harapkan. Makan spesies NPC tidak dapat memenuhi kondisi evolusi. Lalu saya mengambil komunikator yang jatuh di tanah dan berkomunikasi dengan mereka. Menggunakan identitas orang serangga, setelah mendapatkan balasan mereka akhirnya santai. Setelah melakukan semua ini, saya membuka pintu lain, kemudian datang ke tengah ruangan, karena di sini saya bisa menghindari peringatan AI. Di bawah korosi darah asam saya, inti kapal segera muncul di hadapan saya. Jika saya langsung menghancurkannya, mereka pasti akan menemukan tempat ini dengan cepat, tapi saya bisa melemahkan intensitas racun, agar membiarkannya berkikat perlahan. Sementara itu di sisi lain, saat anjing singa dan krunya tiba di ruang kontrol, mereka terkejut dengan rekaman di dalamnya, karena mereka melihat bahwa para penyintas di dalam tampaknya telah gila, dan ada tanaman aneh di mana-mana, tapi tidak ada tanda orang. Dia merasa ini seperti kapal hantu, jadi dia memiliki bawahannya terus mencari petunjuk yang relevan. Segera mereka melihat monster alien yang menakutkan di rekaman. Anjing singa tahu, ini adalah makhluk yang sangat berbahaya, karena memiliki kecerdasan tinggi, tapi ini juga memberinya kesempatan untuk menghubungi keluarga Eugene. Lalu dia memanggil gadis itu, tapi gadis itu sudah terpana melihat adegan di dalam. Setelah beberapa saat dia akhirnya bereaksi, dan anjing singa juga ingin mengerti rencana kontak mereka sebelumnya, kemudian mengetahui bahwa sehari sebelum kemarin, seharusnya hari pertemuan mereka. Anjing singa memikirkannya, meskipun dia tidak tahu apa makhluk ini, tapi karena mereka bisa datang ke sini dengan diam-diam, itu berarti monster itu tidak tahu tentang operasi mereka, jadi dia segera memerintahkan untuk memburu makhluk alien itu. Saat itu, Coxcom bawahan membawa berita buruk. Mesin kapal perang tampaknya memiliki masalah. Setelah mendengar anjing singa ini sangat marah, tikus sialan, aku pasti akan merobekmu. Lalu anjing singa menelpon gadis itu lagi. Anda datang pilot kapal perang. Sebelum dia bisa bereaksi, anjing singa meminta bawahan menyeretnya ke kokpit.
Sedikit yang mereka tahu, percakapan mereka didengar dengan jelas oleh saya. Saat ini saya tertawa, hahaha, dia terlihat sangat marah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa masih ada penyintas di kapal ini, tapi saya tahu dengan jelas, tapi saya tidak menghindarinya karena belas kasihan, tetapi karena perusahaan besar membenci bajak laut luar angkasa, jadi pasti akan ada pertempuran antara mereka dan yang selamat, dan perompak berjuang keras. Saya perlu memanfaatkan ini dengan baik. Saat ini ada 3 bajak laut dan 1 wanita berpura-pura menjadi normal. Meskipun ini adalah kesempatan saya untuk menyerang, saya memiliki perasaan buruk. Naluri saya memberitahu saya bahwa wanita ini berbahaya. Mungkinkah dia menjadi orang yang disebutkan Arnold, monster, dengan berbagai kemampuan? Saya ingin tahu, apa yang membuat Arnold mengatakan kami serupa. Dia terlihat seperti manusia, yang dimodifikasi secara genetik, tetapi mengingat dia adalah bangsawan dari perusahaan besar. Mungkin gennya sudah dimodifikasi. Jika dia telah dimodifikasi ke tingkat yang sebanding dengan pemain, bahkan jika saya berevolusi ke panggung larva, akan sulit untuk mengalahkannya. Melihat lawan yang begitu kuat, saya takut dan bersemangat. Setelah anjing singa mengetahui keberadaan saya, dia ingin menghilangkan saya, karena saya menghancurkan pesawat ruang angkasa yang dia jarah. Saat ini, bawahannya semua diintimidasi oleh auranya dan tidak berani bicara. Sementara itu pria Coxcomb memanggil pemimpin, karena instrumennya mendeteksi kehadiran manusia, dan mereka bersembunyi di kamar tertutup ini. Jadi anjing singa menyuruh mereka segera melakukan peledakan, kemudian pakar pembongkaran menarik garis di pintu. Setelah selesai, Coxcomb menendang palka terbuka dengan 1 kaki. Sedikit yang dia tahu, apa yang menyapanya adalah laser 1000 derajat. Bajak laut lainnya melihat ini dengan cepat berlindung. Tapi anjing singa secara langsung mengaktifkan ritme berburu, dan mengisi daya. Hanya dalam beberapa gerakan, dia menjatuhkan semua orang. Di dalam, hanya dokter yang bersembunyi di sudut yang tersisa. Sama seperti anjing singa akan menghabisinya, dia dengan cepat mengungkapkan kecerdasan. Dan anjing singa juga ingin tahu di mana kapten mereka bersembunyi. Kemudian, dia belajar dari dokter bahwa kapten melarikan diri di pot pelarian. Ini membuat anjing singa ini terdiam. Satu-satunya orang yang tahu keberadaan mayat itu berada di kapal pelarian, tapi segera dia mengalihkan perhatiannya ke dokter lagi. Anda seorang dokter yang berarti Anda tahu di mana mayat wanita itu berada? Benar, dan dia juga tahu siapa yang diminta bajak laut. Jadi, dia sesungguhnya menggambarkan situasi dimakan oleh makhluk alien. Saat ini anjing singa sangat marah. Bagaimana bayangan monster itu di mana-mana? Kemudian dia secara langsung mengeluarkan perintah 6 orang dalam kelompok untuk mencari petunjuk tentang monster itu. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke dokter lagi, karena timnya kebetulan adalah 1 dokter pendek. Setelah mendengar ini, dokter tidak mau, tapi dia tahu konsekuensi dari menolak, dan saya tahu tindakan mereka dengan jelas, tapi sayangnya kinerja ini berakhir lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tetapi dengan mutan anjing singa di dalam pot, mungkin ini diharapkan. Sepertinya dia melatih para prajurit ini dengan baik. Mereka bertindak seperti pasukan biasa. Dan sekarang, giliran saya untuk muncul. Tapi saat itu, nomor 26, datang memantul. Itu bertindak seperti anak kecil yang ingin membantu ayahnya. Tapi saya memikirkannya memang harus keluar dan mendapatkan pengalaman. Lalu aku meletakkannya di pundakku. Selama saya menjaga yang merepotkan, sisanya bisa dibiarkan berlatih. Saat ini, 1 pasukan tentara sudah tiba di luar pintu. Mereka ingin tahu monster macam apa yang bisa menciptakan hal pasopadat seperti itu. Setelah penyelidikan ahli pembongkaran mereka harus menggunakan pemotong laser untuk menerobos pintu. Setelah mendengar ini, seorang pria di dekatnya sangat marah dan segera memotong sebagian dari Vine, dan lendir di dalamnya memercikan tepat di wajah pirang lain. Si pirang sangat marah tentang ini. Sedikit yang dia tahu, dia akan menghadapi bencana. Saat itu lelaki itu memperhatikan bahwa pisaunya dengan cepat terkorosi. Dalam sekejap itu meleleh seperti es krim. Pirang di dekatnya juga merasakan wajahnya menyala, tapi sebelum dia bisa bereaksi, seluruh tubuhnya langsung meleleh. Sementara itu, pria itu mendengar langkah kaki dari kejauhan, tapi semua ini sudah terlambat. Saya langsung menembus pria dengan cakar saya. Beberapa orang di dekatnya melihat ini dengan cepat menarik pemicu mereka, dan peluru mereka seperti menggelitik. Aku mengayunkan tentakel blade, dan langsung mengeluarkan 2. Saya meninggalkan orang serangga yang tersisa untuk nomor 26. Saya melihat nomor 26 dengan cepat membungkus kepalanya. Melihatnya aman, saya merasa lega. Sementara itu, saya mendengar suara panggilan dari dekat. Sepertinya saya merindukan 1 pria. Sebelum dia bisa bereaksi, aku menelan kepalanya dalam 1 gigitan. Dan komunikator masih mengirimkan suara penyelidikan. Nah, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saya meniru suara orang itu lagi. Setelah mendapatkan balasan, sisi lain dikutuk karena hal semacam ini bukan lelucon. Melihat komunikator di depan saya memutuskan untuk tetap menggunakannya terlebih dahulu, untuk menggunakannya untuk mengganggu perhatian bajak laut. Saat ini saya menemukan cyborg ini, di depan saya, masih memiliki detak jantung. Mungkinkah itu karena dia adalah seorang bio-android dari Star Union? Star Union menggantikan tubuh manusia yang lemah dengan mesin. Jadi mereka juga memaksakan keyakinan mereka.
pada spesies lain, terlepas dari apakah orang lain bersedia, selama Anda tertangkap oleh mereka, mereka akan secara paksa memodifikasi Anda. Mega Corporation dan Star Union lebih seperti monster daripada saya. Lalu aku menggigit tubuhnya setengah mesin, dengan rasa tembaga yang kuat. Kemudian jendela informasi muncul lagi. Saya telah menyelesaikan setengah dari kondisi yang dibutuhkan untuk tahap pupa. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Ada 12 bajak laut cyborg di kapal itu. Jika saya melahap semuanya, saya dapat segera berevolusi ke tahap berikutnya. Sekarang saya harus pergi mencari skuad berikutnya. Space Pirates mungkin menjadi bencana ruang bagi orang lain, tapi bagiku mereka seperti hadiah alam. Ketika saya menemukan pasukan lain, pria batu di depan langsung menembakkan senjata laser ke arahku, dan saya langsung muncul di depannya. Jadi Anda seorang pria batu. Biarkan saya melihat betapa keras kepala Anda. Dalam waktu singkat semua orang sedang down, bahkan 3 cyborg secara langsung meleleh. Melihat anggota tubuh di tanah, saya merasa sangat kasihan. Hanya untuk aman, saya masih memutuskan untuk menggigit. Mungkin saya bisa mengekstrak fragmen gen. Tapi karena saya menggigit hanya ada sekrup dan tidak ada yang lain, memang seseorang seharusnya tidak menjadi penjudi. Jika itu bukan seseorang yang saya bunuh, kemungkinan memicu naluri predator sangat kecil. Jadi sama seperti nomor 26 akan membunuh bajak laut. Saya langsung mengayunkan ekor saya menyengat. Ini bingung? Nomor 26, ini pikir saya terlalu lapar. Setelah mempelajari alasannya, nomor 26 sangat mendukung pendekatan saya. Saya merasa tidak enak melakukan ini ke nomor 26. Tapi saya tidak punya pilihan saat itu. Komunikator pria itu menerima telepon. Jadi saya melaporkan posisi saat ini, tapi tiba suara saya masih suara pria sebelumnya. Ini segera membuat sisi lain waspada. Sialan hampir mengekspos diri. Setelah putaran tebing saya hampir tidak menjelaskannya. Sepertinya, mereka memiliki disiplin yang kuat. Saya perlu dengan cepat berurusan dengan anjing singa itu. Dan pada saat ini, anjing singa sudah merasakan ada sesuatu yang salah karena dia memiliki latar belakang militer. Jadi dia sangat ketat tentang laporan. Orang biasa tidak akan begitu santai dengannya. Naluri liarnya memberitahunya bahwa pihak lain berbohong, jadi dia segera meminta semua orang pergi ke laboratorium untuk menyelidiki. Dia merasakan sesuatu terjadi pada orang-orang di sana, lalu anjing singa meminta dokter membawanya ke pot pelarian. Dia ingin membuat bom waktu di sana, karena dia ingin meledakkan seluruh pesawat ruang angkasa, meskipun anggota kru di kapal juga akan binasa. Tetapi untuk menghilangkan monster yang dia benci, semua ini sepadan. Dia awalnya adalah seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sementara itu dia ingin menanyakan tentang kelemahan makhluk alien. Ketika anjing singa belajar tidak memiliki kelemahan, dia merasa tidak percaya dari penampilan dokter. Dia sepertinya tidak berbohong, yang berarti dokter lebih takut pada monster itu daripada dia. Setelah beberapa saat berpikir, anjing singa memutuskan untuk mengubah rencana. Dia harus mengumpulkan semua orang. Ini membuat saya harus mengagumi ketajamannya. Hanya seseorang seperti ini yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Sementara itu, para perompak yang menerima pesan tersebut segera berkumpul dan bertemu di laboratorium. Kali ini saya akan menggunakan keterampilan baru untuk menyerang mereka. Lalu saya menghubungkan organ psikis dengan turunan di dinding. Ini adalah penggunaan lain dari mekanisme sarang organ kontaminasi. Saya dapat menggunakan organ psikis untuk mengendalikan cabang-cabang ini. Sekarang cabang-cabang ini mencakup seluruh ibu induk dan orang-orang ini setara dengan perut saya. Saat itu para perompak merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika mereka menemukannya, saya sudah mengaktifkan spora kelumpuhan. Selama mereka menghirup bahkan sedikit, mereka hanya bisa menjadi domba untuk disembelih. Dalam waktu singkat saya mencatat sejumlah bajak laut. Bahkan saya tidak berharap keterampilan ini menjadi sangat berguna. Hanya saja saat ini saya merasa pusing, mengkonsumsi begitu banyak energi sekaligus. Tiba-tiba saya merasa lapar. Sekarang saatnya untuk memberi makan. Melihat transisi setelah saya melahap lebih dari 10 orang. Saya membuka panel atribut lagi. Sejauh ini saya telah melahap 8 cyborg. Jadi saya butuh 2 lagi untuk menyelesaikan kemajuan. 5 orang lainnya melarikan diri. Tapi yang menurut saya aneh adalah, mengapa mereka berlari ke ruang pelatihan? Begitu banyak tempat yang bisa mereka kunjungi. Tapi mereka pergi ke sana sebagai gantinya. Mungkinkah itu untuk pertempuran yang lebih baik? Karena ruang pelatihan lebih luas daripada kamar lain. Tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa astronot sebelumnya memiliki ide yang sama. Tempat itu sudah menjadi ruang makan saya. Saat ini, saya bisa merasakan melalui pintu feromon dan bernafas. Saya berani mengatakan, mereka akan sangat terkejut melihat ruangan ini. Lalu aku menunggu nomor 26 dan bersembunyi di belakangku. Karena perburuan saya akan segera dimulai. Saat saya bergegas ke kamar, anjing singa sudah menunggu di sana, dan beberapa orang di ruang komando sedang menonton semua ini. Saat ini, gadis itu masih berusaha mengendalikan kapal induk ini. Melihat pemimpin bertempur, kedua bawahan semakin tidak sabar. Gadis itu menjelaskan prinsip kapal itu kepada mereka, tapi kentang goreng ini tidak bisa mengerti sama sekali, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Saat berikutnya ekspresi wanita berubah.
Arnold, kamu melakukannya dengan sangat baik. Saat ini, dia menemukan makhluk alien itu baik menggunakan asap untuk menyembunyikan dirinya sendiri, tapi matanya yang jauh bisa dengan mudah melihat semuanya, dan dia menemukan monster itu menyukai makan gen. Jadi dia menyimpulkan monster itu mungkin telah membangkitkan semacam bakat, keterampilan bisa menjadi monster yang menyerap gen dan berkembang. Ini berarti dia seperti saya, jadi dia adalah anjing singa yang pasti tidak bisa menang melawan monster itu, karena anjing singa selalu berada di bawah kendalinya. Melihat mangsa yang begitu menarik, wanita itu sangat bersemangat. Sekarang para perompak tidak berguna baginya. Jadi dia juga berencana untuk berhenti bersembunyi, dibandingkan dengan disebut White Jin oleh keluarga Eugene. Dia lebih suka orang lain, memanggilnya penyihir spiral di sisi lain. Saat anjing singa melihat saya, dia langsung meluncurkan serangan, lengan mekanik berayun lurus di kepalaku. Sementara itu saya mengayunkan cakar saya ke perutnya, dan reaksinya cepat. Ini membuat saya harus menarik jarak ke belakang. Saat saya tidak memperhatikan, anjing singa melemparkan denyut nadi elektronik ke ekor saya. Arus listrik langsung menutupi seluruh tubuh saya. Tapi dia akan kecewa. Bagaimanapun, saya bukan salah satu dari produk elektronik itu. Saat itu anjing singa perlahan berbicara, jadi Anda bukan senjata baru yang dibuat oleh Space Union. Anda mengerti apa yang saya maksud dengan benar. Mendengar ini saya juga terpana, lalu dia mengangkat kerahnya. Saya melihat tombol merah di lehernya, ternyata dia menghubungkan saklar bom ke hatinya. Jika dia meninggal maka bom nuklir di kapal akan diledakkan olehnya. Pada saat itu semua orang di kapal akan mati. Reaksi fisik dokter mengatakan kepada saya bahwa dia tidak berbohong. Dia tampaknya sangat menghargai hidupnya sendiri. Dia memiliki tubuh dan kesombongan transenden kecerdasan tinggi. Tidak ada yang bisa mengurangi kehendaknya untuk bertahan hidup, maka dia langsung menekan tombol, mengaktifkan bentuk terkuat. Bentuk ritme berburu, secara instan setelan pelindung biologis yang keras menutupi kulitnya. Pada saat ini saya merasa aura dilepaskan dari tubuhnya. Ini membuat saya merasakan bahaya dari penampilannya. Dia memiliki gen pendaki karena cangkang keras mereka. Mereka juga disebut Rock Naga. Kekuatan dan kecepatan anjing singa keduanya ditingkatkan. Dalam sekejap, dia menerkam di atasku. Saya langsung mengayunkan ekor saya menyengat, tapi secara tak terduga tidak bisa menerobos pertahanannya sama sekali. Kemudian tinju seukuran singa anjing seukuran tengkorak saya, mendarat di tengkorak saya. Saat ini dia juga bingung. Pukulan yang begitu berat sebenarnya tidak menghancurkan monster itu. Mengambil keuntungan dari celah ini, saya dengan cepat menjauhkan diri darinya. Jika bukan karena kepala keras saya akan mati. Saya ingin tahu mengapa dia menyebutkan bom itu. Ini adalah tujuannya, sehingga dia ingin memainkan trik kotor. Kemudian anjing singa mengulurkan tangannya dengan mengejek. Serangan Anda tidak berguna melihat tubuhnya tertutup baju besi. Tidak ada banyak tempat yang bisa saya tuju. Kecuali itu senjata plasma, tidak ada lagi yang bisa menembusnya. Selama saya bisa menusuk bagian tubuhnya, saya menang. Tapi dia sepertinya tahu apa yang saya lakukan. Setiap kali saya mengayunkan Poison Stingers, dia menangkap mereka. Tetapi ekor saya bukan satu-satunya bagian berbahaya dari saya. Saya bisa melepaskan racun dari gigi dan kuku saya. Jika saya bisa mematahkan baju besi dan menyerangnya, saya menang. Kemudian saya mengeluarkan pisau supersonik. Mungkin saya bisa meluncurkan serangan menyelinap saat dia lemah. Bagaimanapun semua mutan memiliki satu kelemahan fatal, itu adalah stamina yang sangat buruk. Tahan kargo adalah tempat saya pertama kali mengenal dunia ini. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk waktu macet daripada di sana. Dan anjing singa dengan cepat mengikuti. Momentumnya agung, menakut-nakuti kecoak yang bersembunyi di bawah. Untuk melarikan diri dengan panik, saya juga tidak sopan dan mengubahnya menjadi tusuk sate. Lagi pula, bahkan nyamuk adalah daging saat kecil. Satu gigitan segar dan berair. Benar-benar layak protein energi tinggi menghadapi anjing singa dalam kemarahannya. Saya tidak punya kesempatan untuk menang. Meskipun mutan gesit dan kuat, mereka juga mengkonsumsi energi dengan cepat. Inilah sebabnya ia harus berhenti untuk beristirahat sesering mungkin. Jika saya terus membuat marahnya dan membuatnya menggunakan energinya, lalu dia pasti akan dipaksa untuk beristirahat sebentar. Sekarang saya hanya punya satu pilihan, dan itu untuk menunggu. Dan saat ini, anjing singa itu seperti orang gila. Dengan panik menghancurkan wadah, saat saya bersembunyi di bayang-bayang, diam-diam mengamati, tetapi sekarang ada masalah penting lainnya. Itu dia memiliki dua hati, dan saya tidak tahu sisi mana dia memasang saklar bom nuklir. Umumnya hati muton ada di sisi kiri, jadi sangat mungkin dia menghubungkan detonator di sana. Namun dia sangat pintar. Saya tidak yakin di mana itu akan ditempatkan, sama seperti saya berpikir, anjing singa menemukan sosok saya. Tinju seperti palu menghancurkan wadah berkeping-keping dengan satu pukulan. Tapi mencoba menangkap saya masih angan-angan. Lagi pula ini adalah tanah kelahiran saya. Melihat saya menghilang dari pandangan, anjing singa hanya bisa mengamuk tanpa daya. Dan pada saat ini, dia berhenti di tempat selama lebih dari 10 detik. Dia pasti telah mengurangi kelemahannya sendiri selama proses peningkatan. Biasanya dia seharusnya tidak bergerak sekarang, tapi kecuali kecepatannya tidak ada lagi yang berubah. Tapi sepertinya dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri dari waktu istirahat.
beristirahat. Tapi bagi saya ini adalah peluang bagus yang langka. Sementara anjing singa juga merasakan gerakan di belakangnya, dia segera mengambil beberapa bagian lantai, lalu melemparkan mereka ke belakang sayangnya. Dia memperhatikan kemudian saya harus mengubah arah. Saat saya mendarat, saya meledak ke arahnya, dan anjing singa tampaknya sudah meramalkan gerakan saya. Ketika saya mendekatinya, tinjunya sekali lagi mendarat di tengkorak saya. Sedikit yang dia tahu semua ini adalah cacat yang disengaja yang saya tunjukkan, karena saya ingin menukar cedera untuk membunuh. Lalu aku langsung mengeluarkan pisau supersonik yang tersembunyi di bayang-bayang, dan membuka luka di sendi. Saat anjing singa menyadari bahwa dia jatuh ke dalam perangkap, sudah terlambat. Secara instan, racun mengalir melalui gigiku ke tubuhnya. Merasakan sakit, anjing singa melemparkan saya. Bak sialan sebenarnya berani menggigit saya. Sementara anjing singa merasakan sesuatu yang aneh tentang tubuhnya, karena dia mendapati tinjunya tampaknya tidak dapat memberikan kekuatan. Dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya mulai gemetar, bahkan kakinya tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Melihat dia jatuh, aku segera bergegas. Meskipun efek kelumpuhan tidak seefektif pada manusia, racun seharusnya sudah menyebar sekarang. Dan anjing singa yang sebelumnya sombong sekarang berada di bawah kakiku. Lalu aku langsung membuka baju besi di dadanya, karena saya harus mematikan detonator di tubuhnya. Dan situasinya seperti yang saya harapkan, dia menghubungkan detonator ke jantung kedua di sisi kanan. Saat dipukul dengan paksa, hitungan mundur dimulai. Dia tahu jika hal ini pecah, dia akan mati juga. Sepertinya, orang ini membenciku sampai ke tulang. Tapi bagi saya membongkar itu hanya membutuhkan waktu. Haruskah saya mencoba sampel gen mutan sesudahnya? Saat itu saya mendengar suara nomor 26. Ini membuatku merasa aneh. Bukankah saya mengatakannya untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi? Ternyata datang untuk memberitahuku ada masalah. Mendengar ini saya segera menghentikan apa yang saya lakukan. Instan berikutnya kenangan tiba-tiba muncul di pikiran saya. Itu adalah pemandangan nomor 26 dan saya dipotong menjadi dua dengan kekuatan tertentu. Ini secara langsung membuatku takut menjadi linglung selama 2,5 detik. Masuk akal saya segera bergerak menuju arah nomor 26, lalu membawanya. Dan tepat saat saya pergi, dalam napas berikutnya, slash energi yang kuat mendarat di tempat saya berada, mengikuti jejak seorang wanita. Dari reaksi saya, dia tahu saya memiliki kemampuan prekognitif. Jadi itu dia yang telah saya rencanakan untuk berurusan dengan yang terakhir. Tidak berharap dia datang ke sini secara pribadi. Sementara itu, saya perhatikan dia memiliki pisau yang bersinar di tangannya. Agaknya gennya dicampur dengan baja galar dan gen organisme canggih lainnya. Tidak hanya saya merasakan dia memiliki lebih dari 10 gen berbeda di tubuhnya. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak pernah bisa mengalahkannya. Sepertinya seluruh tubuh saya memperingatkan saya untuk tidak menghadapi monster itu. Sialan, aku harus mundur saat ini. Wanita itu perlahan berjalan ke sisi anjing singa, kemudian dorong pisau di tangannya langsung ke dadanya, karena dia tidak ingin anjing singa begitu mudah mati. Saat ini saya juga gugup. Menghadapi musuh, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya menyerangnya sekarang, itu akan bunuh diri. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah diam mengamatinya. Untuk mengumpulkan kecerdasan. Lalu aku menemukan matanya tampak seperti mata pengamat luar angkasa, atau mata dengan kemampuan lain. Lalu dia memanggilku, Anda sangat mirip dengan saya sehingga saya bisa menyelamatkan hidup Anda, tapi prasyaratnya adalah Anda melayani saya. Saya akhirnya mengerti mengapa dia tidak bergerak, karena dia ingin aku menjadi hewan peliharaannya. Pada saat ini, ruangan itu sangat sunyi, karena saya tahu, dia tidak berbohong, dan tidak punya alasan untuk berbohong. Pisau di pergelangan tangannya adalah cakar baja galeri. Bahkan cangkang keras saya tidak bisa melindungi saya. Meskipun dia hanya menunjukkan ini, saya tahu dia memiliki banyak senjata lain yang bisa dia gunakan untuk membunuh saya. Sekarang menaatinya adalah pilihan saya yang paling masuk akal. Melihat saya menurunkan tangan saya, bibir wanita itu sedikit melengkung. Dia melihat pilihan saya dengan sangat baik. Anda membuat keputusan yang paling benar. Meskipun saya secara lahiriah, dia pasti tidak bisa menebak pikiran saya yang sebenarnya. Alasan saya sangat terpesona dengan canggung ini. Karakter yang tidak berguna dalam permainan itu sederhana. Karena kebebasan memilih, dia bisa melahap tanpa batas, berevolusi, dan menjadi lebih kuat. Dan saya hanya punya satu pilihan, ingin saya tunduk padanya benar-benar mustahil. Sementara itu saya menundukkan kepala, dan perlahan datang sebelum wanita itu. Dia sangat puas dengan ini, dan yang perlu saya lakukan adalah membuatnya menurunkan penjagaannya, sama seperti dia ingin menjangkau, dan membelai saya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Tapi ketika dia bereaksi sudah terlambat. Turunan yang saya potong percikan sejumlah besar racun. Saat dia kehilangan penglihatan, saya segera berbalik dan melarikan diri. Wanita itu sangat marah dengan orang yang licik ini. Apakah ini pilihan Anda yang sebenarnya? Tetapi ini membuatnya semakin bersemangat. Karena Anda ingin bermain?
maka saya akan membiarkan Anda bermain sesuka hati. Instan berikutnya, beberapa tebasan nyala api langsung menyerang posisi saya. Anjing singa yang kurang beruntung, terperangkap dalam baku tembak. Saya tahu dia mungkin selalu bisa mengalahkan musuh, tapi saya ingin memberinya pelajaran. Saya ingin dia tahu bahwa pertempuran tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Setelah beberapa saat, anjing singa merangkak keluar dari reruntuhan. Itu sangat marah saat ini, karena itu tidak mengharapkan gadis itu bersembunyi begitu dalam. Sebagai raja itu tidak menerima hal seperti itu. Jadi ia ingin memilih balas dendam. Sementara itu, nomor 26 melihat kaki saya terluka. Tapi saya tidak punya pilihan jika saya ragu-ragu selama 1 detik. Mungkin pria itu akan mengejar ketinggalan. Saya hanya bisa memberitahu nomor 26 untuk tidak khawatir. Mata wanita ini memiliki kemampuan khusus. Serangan kejutan peluncuran saya padanya seharusnya tidak berguna. Bahkan jika saya bersembunyi, dia akan menemukan saya dengan cepat. Selain mata, dia mungkin memiliki kemampuan sensorik lainnya. Saat ini, waktu saya sangat ketat, menunda waktu tidak bermanfaat bagi saya. Sekarang dia harus menyadari bahwa saya khawatir tentang bom itu. Dia mungkin berpikir saya akan menggunakan pot pelarian untuk melarikan diri. Jadi selama dia memblokir pintu masuk gantungan dan memaksa saya ke dalam situasi yang putus asa, akhirnya tunggu saya untuk dengan patuh menunjukkan diri. Ini mungkin strateginya, lalu dia akan mencoba menaklukkanku dengan kekuatannya yang luar biasa. Dengan kata lain, taktik standar, strategi yang dia gunakan, sama dengan apa yang saya gunakan melawan para perompak. Ini seperti melawan pemain lain. Sekarang saya harus fokus pada menghilangkan musuh, bukan bom. Untuk informasi, saya tidak tahu, saya hanya bisa menemukannya dalam pertempuran. Masalah saat ini adalah, kemampuan serangan dan pertahanan saya jauh di bawah musuh, tetapi jika kekuatan saya meningkat, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu yang dilupakan. Saya melihat sosoknya di laboratorium sebelumnya. Selama saya melahapnya, saya dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk waktu yang terbatas. Teknik yang dia gunakan disebut sword dance. Itulah negara adidaya yang diperolehnya dari melahap gen lain. Dan saat ini saya tidak dapat menggunakan kemampuan ini, karena saya belum mencapai tahap itu. Di saat saya tumbuh ke panggung pupa, saya akan mendapatkan kekuatan itu, maka baju besi saya juga bisa menahan pisau. Saya juga bisa meluncurkan serangan jarak jauh. Satu-satunya downside adalah membutuhkan energi besar, jadi saya harus menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Kemudian saya menempatkan nomor 26 ke bawah. Nomor 26 adalah bingung apa yang akan saya lakukan. Tapi saya katakan untuk tetap tinggal, jika saya ingat dengan benar, hal itu seharusnya ada di sini. Segera saya menemukan sosoknya, menemukan Anda dalam permainan. Ketika saya mengambilnya, hanya pemberitahuan buff akan muncul. Saya ingin tahu seperti apa realitas itu. Kemudian saya langsung mengeluarkannya dari penyimpanan obat. Jawaban ini saya harus menguji secara pribadi. Untuk melihat adegan ini nomor 26, dengan cepat mencoba menghentikan saya. Karena merasakan hal ini berbahaya, jadi saya bilang jangan khawatir, hal ini tidak akan membunuhku. Aku tidak ragu menelannya secara langsung. Dalam 1 gigitan saat berikutnya, saya merasakan kekuatan terburu-buru langsung ke tengkorak saya. Seluruh tubuh saya terasa seperti terbakar. Sambil merasakan kekuatan meningkat, tubuh saya mengalami rasa sakit yang mengalami robek, dan saya harus menggertakkan gigi saya dan bertahan seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat aku membuka mataku lagi, saya telah menyelesaikan evolusi tahap kedua. Saat ini saya merasa dalam kondisi sangat baik. Lalu saya membuka panel atribut. Meskipun evolusi ini bersifat sementara, bonus harus cukup untuk bersaing dengan itu. Exoskeleton yang diperkuat wanita telah ditingkatkan ke monster exoskeleton, dan tanduk tajam di kepalaku dapat digunakan untuk menabrak atau menusuk musuh. Tangan kiri saya juga memiliki peluncur lonjakan tulang baru. Kekuatannya setara dengan pistol plasma. Saya bahkan dapat menyesuaikan karakteristiknya. Melihat ini saya sangat puas, karena saya dapat meluncurkan serangan kejutan terhadap musuh secara tidak terduga. Selain itu juga ada lapisan baju besi roh, itu melindungi saya dari kekuatan mental. Dengan ini saya tidak lagi takut baja galer dengan mudah memotong kulit saya, tapi saya tidak bisa bahagia sekarang, karena dalam permainan, ini memiliki batas waktu. Saya pikir pada kenyataannya itu juga harus dibatasi hingga 5 menit. Lalu aku merasakan posisi gadis itu, dan dengan cepat menemukannya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengkonsumsi gelombang energinya, kemudian saya terhubung ke turunan di tanah. 5 menit tidak terlalu lama, jadi saya harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Sementara itu di sisi lain, gadis itu sedang mencari sosok monster itu. Saat itu dia merasakan hal-hal di atas kepalanya menggeliat. Saat berikutnya, objek seperti polong di atas menyemprotkan sejumlah besar cairan. Situasi tiba-tiba membuatnya tidak ada waktu untuk menghindar, dan cairan itu jatuh langsung di wajahnya seperti hujan. Ini membuatnya sangat marah menjadi bermain-main dengan makhluk alien. Berulang kali dia langsung mengecam lubang di ruang angkasa. Bahkan saya bisa merasakan guncangan di sini. Sementara itu saya juga merasakan dia dengan cepat menuju ke arah saya. Lalu aku memberitahu nomor 26 untuk memegang erat-erat, karena saya masih perlu mengkonsumsi gelombang kesabarannya. Lalu aku menuju reaktor nuklir kapal induk. Di sana, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh, karena bahkan kontak sekecil apapun atau fluktuasi
akan menyebabkan ledakan, tidak peduli berapa banyak gen yang dimilikinya. Dengan kemampuan saat ini, tidak mungkin untuk selamat dari ledakan nuklir. Sama seperti saya, memiliki satu bagian lagi untuk mencapai area inti. Gadis itu sudah muncul di hadapanku. Saya melihat dia menunjukkan senyuman yang baik. Rekan nakal akhirnya menemukan Anda. Kemudian dua bilah muncul dari lengannya, merasakan bahaya saya dengan cepat melemparkan nomor 26 ke samping. Gadis itu segera mengayunkan beberapa energi pedang, tidak dapat menghindari tepat waktu saya hanya bisa memilih untuk menanggungnya secara langsung. Setelah evolusi saya memang menjadi lebih sulit, tapi sepertinya saya jelas melihat gerakan serangannya. Biasanya saya tidak akan bisa melihatnya. Mungkinkah itu karena hipersen saya? Melihat adegan ini, gadis itu sedikit terpana. Dia tidak berharap saya akan tumbuh begitu cepat. Mengambil keuntungan dari celah ini, saya meluncurkan diri langsung padanya, namun kecepatan reaksinya jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dia langsung mengayunkan dadaku. Tapi sekarang, saya hanya bisa terus menunjukkan kekurangan untuk membuatnya menurunkan penjagaannya. Pada saat ini, gadis merasakan kecepatan saya telah meningkat pesat, tapi baginya itu masih jauh dari cukup. Pertandingan ini seperti anak-anak bermain rumah. Saat itu saya merasakan kesempatan saya telah datang. Selama waktu pemulihannya, saya dengan lancar mengaktifkan ekor saya untuk membungkusnya. Kemudian langsung meluncurkan paku tulang yang baru saja saya peroleh. Sama seperti serangan itu akan memukulnya secara tak terduga. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dengan hanya satu pemogokan, dia melanggar semua serangan. Sangat baik, Anda benar-benar membawa saya banyak kejutan. Saat berikut aura yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Saya merasakan aura ini berbahaya, jadi saya dengan cepat mundur tetapi masih terlambat. Dalam sekejap mata ekor saya terputus. Sialan, wanita ini benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Kemudian dia menginjak ekorku yang terputus. Karena dia tahu strategi saya untuk menutup jarak. Anda memang mainan yang menarik. Saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang kabut merah. Dengan benar. Hanya dengan begitu saya mengerti apa asap merah itu. Di tubuhnya ada kabut merah adalah predator yang hidup di planet tipe hutan. Bulunya memancarkan feromon yang mengancam. Jika dia juga memiliki keterampilan ilusi kabut merah, kemudian saya harus mengalahkannya. Sebelum efek narkoba habis, panik tidak akan berpengaruh. Saya harus tetap tenang dan menunggu kesempatan, lalu aku menyerangnya lagi. Tapi Spiralwish menemukan ini lucu, karena baginya, itu hanya akhir dari tali seseorang. Saya memutuskan untuk menggunakan langkah yang sama, yang saya gunakan untuk melawan anjing singa. Padanya, cedera perdagangan untuk membunuh setelah memasuki rentang serangan. Saya langsung menyemprot aliran racun asam yang kuat padanya. Meskipun saya mengambil salah satu serangannya, saya mencapai efek yang saya butuhkan. Karena menyematkan penyihir, diuntungkan oleh sesuatu yang dianggap sebagai hewan peliharaan, adalah penghinaan total, jadi saya mengambil kesempatan untuk menembakkan beberapa paku tulang padanya, tapi penyihir spiral tampak sangat bingung. Setelah bentuk merah memudar, dia masih memblokir serangan itu. Melihat pemandangan yang segera saya pahami, meskipun kekuatannya sangat kuat, dia memiliki satu kelemahan fatal. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan dua kemampuan secara bersamaan.